Bagaimana jika satu lingkaran bisa membungkam seluruh istana? Bagaimana jika kurma paling manis ternyata bukan yang rasanya manis? Dan bagaimana jika masalah sebesar gunung bisa diselesaikan hanya dengan satu akal cerdas? Inilah kisah Abu Nawas, orang yang dianggap lawak, namun ditakuti para menteri dan dikagumi para raja. Dengarkan kisahnya, karena satu kalimat Abu Nawas bisa mengubah cara pandangmu tentang hidup. Diceritakan ada seorang musafir datang ke istana menemui Baginda Raja. Ia mengaku mempunyai sebuah teka-teki yang tidak pernah terpecahkan oleh siapapun. Baginda Raja yang memang suka dengan permainan tersebut meminta si musafir untuk menunjukkan teka-tekinya. "Apakah teka-tekimu berupa pertanyaan?" tanya Baginda Raja. "Bukan, Paduka Yang Mulia," jawab si musafir. "Baiklah, coba tunjukkan kepadaku. Barangkali aku bisa menebaknya," balas Baginda Raja. Kemudian si musafir membuat garis lingkaran dengan menggunakan tongkatnya. "Silahkan, Paduka," jawab minta si musafir. "Apa yang harus kujawab? Bukankah itu hanya sebuah lingkaran?" tanya Baginda Raja bingung. "Jawabannya bukan dengan kata-kata, Paduka. Tapi Paduka harus membuat garis di antara lingkaran itu," jelas si musafir. Mendengar hal itu, Baginda Raja bertambah bingung. Akhirnya Baginda Raja mengundang para pejabat istana dan seluruh orang terpelajar untuk menjawab teka-teki yang aneh itu. Akan tetapi mereka semua tidak ada yang bisa menjawabnya. Jangankan untuk menebak, untuk memahami maksud teka-tekinya saja mereka sama sekali tidak tahu. Hal ini membuat Baginda Raja menjadi marah. "Jika kalian tidak dapat menjawab teka-teki orang ini, maka akan aku berikan seluruh kekayaan kalian kepadanya," ancam Baginda Raja. Sontak seluruh pejabat istana dan orang-orang terpelajar pun mulai gelisah. Lalu mereka meminta waktu 24 jam untuk memahami teka-teki tersebut. Baginda Raja pun menyetujui permintaan mereka. Namun setelah sehari berlalu, mereka masih saja belum menemukan solusinya. "Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya?" tanya Baginda Raja. "Ampun, Paduka Yang Mulia, kami sangat bingung. Jangankan untuk menjawab teka-tekinya, memahami maksudnya saja kami tidak tahu," tanya salah satu dari mereka. "Tapi saya punya solusinya, Paduka. Sebaiknya kita undang saja Abu Nawas. Saya kira tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat memberikan jawaban dengan tepat untuk teka-teki seperti ini," kata mereka melanjutkan. "Baiklah, sekarang kalian cari Abu Nawas dan bawa dia ke sini," perintah Baginda Raja. Maka mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongan. Di depan Abu Nawas, para pejabat istana ini mengadukan permasalahan yang mereka hadapi. "Tolonglah kami, Abu Nawas, kalau sampai teka-teki ini tidak terjawab, seluruh harta kekayaan kami akan diberikan kepada orang musafir itu," minta mereka. "Kalau aku bisa menjawabnya, apa yang akan aku dapatkan?" tanya Abu Nawas tenang. "Abu Nawas, kami akan memberikanmu keledai yang bagus nanti. Kami akan mengajakmu ke pasar hewan. Kamu boleh pilih keledai mana yang kamu sukai," jawab mereka, mengetahui hadiah yang akan didapatkan Abu Nawas ketika menjadi semangat. "Oke, ayo kita ke istana sekarang," ajak Abu Nawas. Mereka pun lalu berangkat bersama-sama. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghampiri musafir. "Tunjukkan kepadaku teka-tekimu, aku siap menjawabnya," minta Abu Nawas. Orang musafir itu segera membuat garis lingkaran dengan tongkatnya, kemudian menatap Abu Nawas. Tanpa ragu-ragu, Abu Nawas menarik sebuah garis di tengah-tengah lingkaran dan membelahnya menjadi dua. Lalu si musafir membuat garis lingkaran lainnya. Kali ini Abu Nawas menjawabnya dengan membuat garis dan membelahnya menjadi 4 bagian sama rata. Kemudian Abu Nawas berkata kepada si musafir sambil menunjuk satu bagian. Satu bagian ini adalah tanah dan 3 bagian lainnya adalah air. Mendengar perkataan tersebut, musafir itu tahu bahwa Abu Nawas memahami maksudnya. Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas di hadapan Baginda Raja dan para menteri istana. Akan tetapi, teka-tekinya tidak berhenti sampai di situ. Si musafir meletakkan punggung tangannya di atas lantai dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit. Abu Nawas pun melakukan sebaliknya. Ia meletakkan jari-jarinya menghadap ke tanah dan punggung tangannya di atas. Untuk kedua kalinya, si musafir memuji Abu Nawas. Lalu ia berkata kepada Baginda Raja, "Paduka Raja seharusnya bangga memiliki orang pandai seperti dia." Baginda Raja pun menjawab,
Aku sungguh bingung dan tidak tahu maksudnya dengan teka-teki yang kau berikan, dan jawabannya Abu Nawas berikan. Kemudian si musafir menjelaskan, begini Paduka yang mulia, aku menggambar sebuah lingkaran, maksudnya hamba menunjukkan bahwa bumi itu adalah bulat. Abu Nawas lalu menjawabnya dengan membelah garis lingkaran itu menjadi dua bagian. Dia hendak menunjukkan kepadaku bahwa dia juga percaya bahwa bumi memang bulat. Makanya dia membelahnya menjadi dua bagian untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Dan garis lingkaran yang aku buat kedua, Abu Nawas selalu membelahnya menjadi 4 bagian. Dia juga mengatakan kepadaku, 1 bagian adalah tanah, dan 3 bagiannya adalah air. Apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benda. Dan sewaktu saya meletakkan punggung tangan di atas lantai, dengan jaring-jaringnya menunjuk ke arah langit. Maksud saya adalah untuk menunjukkan pertanyaan tentang tanaman yang tumbuh dan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh. Lalu dijawab oleh Abu Nawas. Dia meletakkan jari-jarinya menghadap ke bawah lantai dengan punggung tangannya di atas. Maksudnya adalah dia ingin menunjukkan bahwa jawabannya adalah hujan dan sinar matahari. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja tak habis pikir. Seumur-umur aku baru tahu teka-teki itu. Ini sangat membingungkan, tapi penuh makna dan sama sekali tak terpikirkan olehku. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjawabnya, ujar Baginda Raja. Nah, oleh karena itulah Paduka, semestinya bangga di negeri Paduka ada orang cerdas seperti Abu Nawas, timbal si musafir. Karena salut dengan kecerdasan Abu Nawas, Baginda Raja memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang, sementara para pejabat istana yang terselamatkan oleh Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan memberikannya seekor keledai. Seperti kita ketahui, di sela-sela kesibukan Abu Nawas, ia selalu menyempatkan waktunya mengajar anak-anak. Ia mengajar ilmu agama setiap sore, sehabis asar. Dengan antusias, anak-anak didiknya berangkat menuju rumah Abu Nawas. Mereka semangat untuk belajar mendalami ilmu-ilmu agama. Dari sekian banyak murid yang diasuhnya, ada salah satu murid yang bernama Ahmad. Ahmad ini murid pendiam, tapi juga pintar. Bahkan ia mendapat perhatian khusus dari Abu Nawas. Hal ini membuat murid-murid yang lain merasa cemburu kepada Ahmad, terutama murid-murid yang sudah senior. Kemudian beberapa murid memberanikan diri menghadap Abu Nawas. Maaf Tuan Guru, boleh saya bertanya? Tentu saja boleh. Apa yang ingin kalian tanyakan? Ucap Abu Nawas. Kenapa sih Tuan Guru ada perhatian lebih kepada Ahmad? Tak hanya mereka, Abu Nawas sontak kaget mendengarnya. Ternyata sikapnya terhadap Ahmad selama ini menjadi sorotan murid-murid yang lain. Kalian kenapa bertanya seperti itu? Tanya balik Abu Nawas. Dia kan murid baru Tuan Guru. Sedangkan kami sudah lama, kami menjadi murid Tuan Guru. Balas mereka. Abu Nawas menangkap ada kecemburuan pada diri mereka atas perhatian dirinya kepada Ahmad. Agar tidak menjadi salah paham, lalu Abu Nawas mengumpulkan seluruh murid-muridnya. Wahai anak-anakku sekalian, besok ada sayembara untuk kalian, tutur Abu Nawas. Sayembara apa Tuan Guru? Sahut murid-muridnya penasaran. Besok kalian harus membawakan saya buah kurma. Bagi siapa saja yang buah kurmanya yang paling manis, maka dialah pemenangnya. Dan sebagai hadiahnya, saya berikan sorban yang indah, kata Abu Nawas menjelaskan. Mereka pun antusias dengan sayembara yang diadakan Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya, mereka berlomba-lomba mencari buah kurma yang paling manis. Ada yang sampai rela beli di pasar dengan harga yang cukup mahal, dengan harapan supaya menjadi pemenangnya. Ada pula yang memetik di kebun kurma milik orang tuanya sendiri. Sementara Ahmad yang merupakan anak yatim dan miskin hanya mempunyai 3 buah kurma di rumahnya. Meskipun kurma yang ia punya bukan kurma terbaik, tapi Ahmad antusias untuk mengikuti saya membara gurunya. Setelah masing-masing dari mereka mendapatkan kurma yang diinginkan, mereka segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Begitu juga dengan Ahmad, ia membawa 3 buah kurma miliknya. Saat ia berjalan menuju rumah Abu Nawas, di tengah perjalanan Ahmad melihat anak kecil sedang duduk sambil menangis. Karena merasa iba, Ahmad pun menghampirinya. "Kamu kenapa?" tanya Ahmad. "Saya ingin makan buah kurma, tapi saya tidak punya uang," jawab anak kecil tersebut. "Ini, saya ada buah kurma, silahkan kamu ambil," balas Ahmad sambil memberikan 1 butir buah kurma. Anak kecil itu langsung tersenyum bahagia. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ahmad. Kemudian Ahmad melanjutkan perjalanannya. Kini kurma yang di tangannya tinggal 2 butir. Di saat itulah datang Abu Nawas yang menyamar sebagai pengemis. Ia menghampiri Ahmad dan berkata, "Saya lapar sekali, berilah saya makanan." Melihat hal itu, Ahmad pun kembali merasa iba. "Tapi saya hanya punya 2 butir kurma ke?" jawab Ahmad. "Tidak mengapa,
Berilah saya satu. Satunya untuk bekal kamu, membalas Abu Nawas. Ahmad lalu memberikan 1 butir kurma. Lantas ia melanjutkan perjalanan dengan membawa 1 butir kurma yang tersisa. Begitu juga dengan murid-murid yang lain. Mereka diuji Abu Nawas dengan menyamar sebagai pengemis tua. Tapi tak ada satupun dari mereka yang rela memberikan kurmanya. Enak saja, ini buah kurma terbaik dan harganya mahal, jawab salah satu muridnya. Bukankah buah kurma yang kamu bawa itu banyak? Berilah saya satu saja, pinta Abu Nawas. Tidak bisa, ini kurma mau buat sayembara dan aku harus memenangkannya, balas si murid. Kemudian murid tersebut meninggalkan si pengemis, yang sebenarnya adalah Abu Nawas, gurunya sendiri. Setelah murid-muridnya sampai di rumah Abu Nawas, masing-masing dari mereka membanggakan kurma yang dibawanya. Aku pasti pemenangnya, karena rumah yang aku bawa rasanya manis sekali, ujar salah satu murid. Belum tentu, pastilah aku yang menang. Sebab kurma yang aku bawa bukan hanya manis, tapi jumlahnya lebih banyak dari yang kamu bawa, timpal murid lainnya. Tidak berapa lama, datanglah Ahmad dengan membawa sebutir buah kurma. Melihat buah kurma yang dibawa Ahmad, teman-temannya ini menertawakannya. Kurma jelek begitu kok dibawa kemari. Udah gitu jumlahnya cuma 1, celetuk salah satu temannya. Mereka pun kembali tertawa terpingkal-pingkal. Sikap teman-temannya ini membuat Ahmad menjadi minder. Ia pun membalikkan badannya untuk kembali pulang. Namun tiba-tiba keluarlah Abu Nawas dari dalam rumahnya. "Hai Ahmad, jangan pulang dulu, ayo ke sini," teriak Abu Nawas memanggilnya. Lalu Ahmad disuruh berkumpul dengan murid-murid yang lain. "Apakah kalian sudah membawa kurma yang paling manis?" tanya Abu Nawas. "Sudah Tuan Guru," jawab murid-muridnya penuh semangat. Kemudian Abu Nawas menyuruh untuk menunjukkan kurma yang mereka bawa satu persatu. Muridnya meletakkan kurma di hadapan Abu Nawas, termasuk Ahmad, yang hanya membawa sebutir buah kurma. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas pun berkata kepada murid-muridnya, "Sepertinya aku sudah menemukan pemenangnya," ujar Abu Nawas. "Siapa pemenangnya Tuan Guru?" tanya mereka dengan hati berdebar. "Pemenangnya adalah Ahmad," jawab Abu Nawas. Keputusan Abu Nawas ini tentu saja menuai protes dari murid-muridnya. "Tuan Guru tidak adil, masa ke rumah jelek begitu bisa menang?" ucap mereka tidak terima. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas pun menjelaskan, "Tahukah kalian, saat kalian membawa buah kurma kemarin, saya uji kalian dengan menyamar sebagai pengemis, tapi tak ada satupun di antara kalian yang mau memberikannya kecuali Ahmad. Memang buah kurma yang dibawa Ahmad kalah bagusnya dengan kurma yang kalian bawa. Buah kurma kalian lebih manis, tapi ingat, buah yang paling manis adalah buah yang diberikan kepada orang yang kelaparan. Sejatinya, buah yang paling manis adalah kebajikan. Oleh sebab itulah, meskipun buah kurma yang dibawa Ahmad adalah buah biasa, tapi karena kebajikannya inilah membuat buah kurma yang dibawa Ahmad menjadi paling manis di antara buah kalian," terang Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, murid-muridnya ini pun menyadari kekeliruannya. Mereka pun mulai memahami kenapa gurunya punya perhatian khusus kepada Ahmad, sebab Ahmad mempunyai akhlak yang mulia. Abu Nawas mempunyai cara yang unik dalam memberikan pelajaran kepada para hakim yang nakal. Bukan dengan melaporkannya langsung kepada sang raja, tetapi Abu Nawas bahkan memberinya hadiah. Akan tetapi, justru dengan hadiah itu, sang hakim menjadi sadar akan perbuatan zolimnya. Berikut kisahnya. Pada suatu waktu, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid ini mengalami krisis keadilan. Banyak hakim yang adil meninggal dunia dan raja salah dalam menunjuk orang sebagai hakim pengganti. Akibatnya, hakim pengganti itu tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat atas keadilan. Para hakim pengganti itu berlaku menyimpang dan sama sekali tidak mengetahui hukum-hukum agama. Sehingga tidak aneh jika kemudian muncul berbagai kebobrokan dan penyimpangan hukum yang dilakukan para hakim. Tidak adanya keadilan dan kebenaran, semakin meluasnya korupsi dan penyalahgunaan hukum, seperti telah menjadi hal yang biasa dalam kekuasaan tiran. Ucapan penguasalah yang menjadi hukum, dan kepentingan pribadi di atas segala-galanya. Dalam hal ini, Abu Nawas turut prihatin. Dia pun lantas berinisiatif menyandarkan para hakim itu dengan caranya sendiri. Pada suatu hari, Abu Nawas mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Namun hakim di kotanya selalu mengatakan tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian itu.
Keadaan ini terus berlangsung seperti itu, sehingga Abu Nawas menyimpulkan bahwa si hakim minta disuap. Akan tetapi Abu Nawas mengetahui bahwa menyuap adalah hal yang diharamkan oleh agama. Maka Abu Nawas pun memutuskan untuk melemparkan keputusan kepada si hakim itu sendiri. Abu Nawas menyiapkan sebuah gentong. Gentong itu diisi dengan kotoran sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atasnya, Abu Nawas mengoleskan mentega, beberapa sentimeter tebalnya. Gentong itu dibawanya ke hadapan Pak Hakim. Saat itu juga, kesibukan sang hakim langsung hilang dan punya waktu untuk membubuhkan tanda tangannya pada surat perjanjian Abu Nawas. "Maaf Tuan Hakim, apakah pantas Tuan mengambil gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan?" tanya Abu Nawas. Mengelabuhi sang hakim tersenyum sambil mengamati gentong dan telur itu. "Ah, engkau jangan terlalu dalam memikirkannya," kata si hakim, mulai terjebak tipu muslihat Abu Nawas. Hakim tersebut lantas mencolek sedikit mentega dengan ujung jarinya, lalu mencucinya. "Wah, enak benar mentega ini," kata sang hakim. "Iya, sesuai dengan ucapan Tuan, jangan terlalu dalam mencolek menteganya," jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun segera meninggalkan kantor sang hakim setelah mendapatkan tanda tangan si hakim. Kemudian sang hakim lantas pulang dengan hati yang riang gembira. Di bawahnya gentong itu, lantas dipanggillah istri dan anak-anaknya untuk bersama-sama makan pemberian Abu Nawas itu. Awalnya mereka sekeluarga sangat menikmati mentega itu, namun begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi. "Wah, apa ini? Baunya sangat busuk seperti kotoran hewan," kata sang hakim. Sang hakim lantas teringat Abu Nawas. Setelah berpikir panjang, ia baru sadar bahwa semua itu adalah ulah Abu Nawas yang ingin menyandarkannya untuk meninggalkan praktek suap-menyuap dan menegakkan keadilan. Hakim itu kemudian merasa sangat bersalah atas sikapnya selama ini. Ia lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan meminta maaf atas kekilafannya. Di hadapan Abu Nawas, ia berjanji akan menjadi hakim yang adil. Suatu ketika, Baginda Raja mengumpulkan semua para menterinya di istana. Mereka membahas tentang kondisi ekonomi rakyatnya. Satu persatu para menteri disuruh melaporkan kinerja kerjanya. Menteri Bagian Perdagangan melaporkan bahwa harga sembako sekarang stabil, sehingga masyarakat tak perlu khawatir. Menteri Bagian Pertanian juga melaporkan bahwa panen kali ini maju pesat, sehingga masyarakat banyak mendapatkan keuntungan. Sedangkan Menteri Bagian Pembangunan juga tak kalah melapor. Ia mengklaim bahwa pembangunan jalan sudah masuk ke desa-desa, sehingga mudah bagi rakyatnya untuk melakukan pengiriman barang dari desa ke kota ataupun dari kota ke desa. Baginda Raja pun puas dengan kinerja para menterinya itu, lantaran sudah tidak ada yang perlu dibahas lagi. Baginda Raja kemudian teringat dengan dua teka-teki yang selama ini mengganjal dalam pikirannya. "Wahai para menteriku, adakah di antara kalian yang bisa menjawab teka-teki ini?" tanya Baginda Raja. "Ampun Parugo Muniwa, teka-teki macam apakah yang Paduka ingin sampaikan?" sahut salah satu menterinya. Baginda Raja lalu melontarkan pertanyaannya. "Begini, menurut kalian, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Allah itu? Terus yang kedua, lebih banyak manakah ikan di laut atau bintang di langit?" Mendengar pertanyaan yang tak disangka-sangka itu, semua menterinya terdiam sambil berpikir untuk mencari jawaban. Ada juga yang saling pandang karena mendengar pertanyaan Baginda Raja tersebut. Akhirnya, setelah beberapa lama, salah satu menterinya berkapat kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kalau pertanyaan yang sulit begini akan lebih tepat bila ditanyakan kepada Abu Nawas." "Kita semua tahu kalau Abu Nawas sangat lihai dengan teka-teki semacam ini." "Betul juga katamu," ujar Baginda Raja. "Kalau begitu panggil Abu Nawas kemarin secepatnya," pita Baginda Raja. Kemudian singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Tuan memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, saya ada teka-teki yang selama ini sangat mengganggu pikiranku. Bahkan sampai saat ini saya belum juga menemukan jawabannya," kata Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, teka-teki macam apakah yang membuat Baginda penasaran?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja lantas menyampaikan teka-tekinya. "Wahai Abu Nawas, menurut kamu di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Allah itu?" Abu Nawas yang memang terkenal cerdas, tak perlu berpikir lama untuk menjawab pertanyaan itu. "Batas jagat raya alam ini ada di pikiran kita, Paduka yang mulia." "Maksudnya bagaimana itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kurang mengerti. "Begini Paduka yang mulia, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan.
Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Allah di dalam otak manusia. Dari situlah manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Karena sesuatu yang terbatas tentu tidak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas, jelas Abu Nawas. Baginda Raja tersenyum dengan jawaban Abu Nawas. Kamu memang cerdas, Abu Nawas. Tapi ada satu lagi teka-teki yang belum terpecahkan, ucap Baginda Raja. Silakan Paduka sampaikan, saya siap mendengarkan, balas Abu Nawas. Menurut kamu, lebih banyakan mana, ikan di lautan atau bintang di langit? Tanya Baginda Raja kembali. Dengan santainya Abu Nawas menjawab, tentulah lebih banyak ikan Paduka Baginda. Baginda Raja masih belum mengerti dengan jawaban Abu Nawas. Ia pun kembali bertanya, kenapa bisa lebih banyak ikan di laut, wahai Abu Nawas? Apa alasannya? Abu Nawas lalu menjelaskan, sejak zaman Nabi Adam, sudah miliaran ikan yang ditangkap oleh manusia. Namun jumlah mereka masih tetap banyak. Sedangkan bintang di langit, tidak ada satupun yang pernah hilang atau jatuh ke bumi. Jelas Abu Nawas meyakinkan. Seketika Baginda Raja langsung berdetak kagum dengan kecerdasan Abu Nawas. Begitu juga dengan para menteri kerajaan. Mereka tidak menyangka dengan jawaban Abu Nawas yang super menakjubkan itu. Sekarang hilanglah sudah rasa penasaranku, ucap Baginda Raja. Ia pun lantas memberikan beberapa hadiah kepada Abu Nawas untuk dibawa pulang. Al-Kisah, Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Tiap pagi dan sore, ia rajin memandikan burungnya. Pada suatu ketika, Baginda Raja Harun ar-Rasyid bertandang ke rumah Abu Nawas. Kedatangan Paduka Raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya, di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja. Gak usah repot-repot Abu Nawas, saya hanya mampir sebentar. Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana. Tanya sang raja. Alhamdulillah Paduka, keadaan saya baik-baik saja, balas Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojokan, Baginda Raja melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. Kamu sekarang memelihara burung, Abu Nawas? Tanya sang raja. Betul sekali Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Bagus, bulunya juga indah, saya suka sekali melihatnya. Abu Nawas, kalau kamu berniat menjualnya, jangan ditawarkan ke orang lain ya, tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya pasti aku bayar, tutur Baginda Raja. Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya menganggukkan kepalanya. Dalam hati Abu Nawas berkata, burung biasa begini, kenapa dibilang bagus? Kalaupun Baginda memintanya, aku akan memberikannya secara cuma-cuma, pikir Abu Nawas. Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda Raja. Tapi di depan gerbang istana, 2 orang pengawal menahannya. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. Ada keperluan apa kamu datang kemari? Tanya kedua pengawal itu. Tempo hari Paduka Raja datang ke rumah saya. Beliau menyukai burung saya. Oleh sebab itu saya ingin memberikan burung ini kepada Baginda Raja. Jawab Abu Nawas. Tinggalkan saja burung jelek itu di sini. Biar aku yang menyerahkannya kepada Baginda. Perintah kedua prajurit penjaga gerbang. Abu Nawas pun menuruti apa yang diperintahkan. Dalam situasi seperti ini, ia tidak mungkin melawan kedua pengawal penjaga gerbang itu. Penjaga gerbang itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu diserahkan kepada Baginda Raja. Paduka yang mulia, ini ada titipan burung dari Abu Nawas, kata kedua pengawal. Mulanya Baginda Raja senang bukan kepalang saat menerima hadiah burung dari Abu Nawas. Tapi ketika melihat hadiahnya dibuka, mendadak Baginda Raja berubah menjadi emosi. Raja geram. Baginda Raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas, sebab burung nuri yang diharapkan, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki kepada Abu Nawas tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. Kamu pasti akan kena hukum Abu Nawas, ujar sang menteri dalam hati. Tanpa menunggu lama, saat itu juga Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. Abu Nawas, kalau kamu keberatan menjual burung nuri kepadaku, aku tidak masalah. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku, bentak Baginda Raja. Mendengar hal itu, tentu saja Abu Nawas kaget dibuatnya. Bukankah burung yang kemarin aku kirimkan adalah burung nuri? Kenapa bisa menjadi burung gereja ya? Sungguh aneh, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di gerbang istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya. Ini pasti ulah kedua penjaga itu.
Mereka telah menukar burungnya. Maka muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas untuk membuat jera orang-orang yang dengki kepadanya. Abu Nawas selalu mencoba meredakan amarah Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, sepertinya ada 2 orang penyihir yang berhasil menyusup ke dalam istana Paduka, kata Abu Nawas. Penyihir? Penyihir yang mana? Kamu jangan hada Nawas, balas Baginda Raja. Saya serius Paduka, 2 orang penjaga pintu istana itulah penyihirnya. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Begini Paduka, saya masih punya burung 1 lagi, dan besok akan saya berikan kepada Paduka, tutur Abu Nawas. Burung sejenis apa yang akan kau berikan kepada saya? Tanya Baginda Raja. Burung pipit Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Burung pipit, kamu sendiri kan tahu saya tidak suka dengan burung pipit, bentak Baginda Raja. Sabar dulu Paduka yang mulia, besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua bengawan yang menjaga pintu istana, sahut Abu Nawas. Esok harinya pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Ia datang dengan membawa burung pipit di tangannya. Di depan gerbang lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal yang merupakan suruhan menteri yang dengki kepadanya. Ada perlu apa lagi kau datang ke sini? Baginda Raja sedang tidak menerima tamu, hentak kedua pengawal. Maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya akan memberikan burung pipit ini kepada Paduka, tapi aku malah memberinya burung nuri. Baginda Raja pasti sangat marah kepadaku. Semua orang tahu kalau Baginda Raja sangat membenci burung nuri, karena dulu ia pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu, kata Abu Nawas menjelaskan. Taruh saja di situ, biar nanti kami yang akan menyerahkannya kepada Padukan, perintah kedua pengawal tersebut. Kedua pengawal itu lalu memberitahu sang menteri perihal burung pipit titipan Abu Nawas. Terpengaruh dengan jebakan Abu Nawas, sang menteri segera menyuruh kedua pengawal itu untuk menukarnya dengan burung nuri. Kali ini, Abu Nawas pasti akan mendapat hukuman lebih berat, kata sang menteri dalam hati penuh kegirangan. Kedua pengawal anak buah sang menteri lalu menghadap Baginda Raja untuk memberikan burung nuri. Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas, ucap salah satu pengawal. Baginda Raja sontak terperangah kaget. Ternyata benar atau yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya, pikir Baginda Raja. Ini burung nurinya, lalu mana burung pipitnya? Sindir Baginda Raja. Mendengar itu, kedua wajah pengawal mendadak pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, Baginda Raja kembali berkata, "Oh, jadi kemarin kalian yang telah menukar burung nuri menjadi burung gereja. Siapa yang menyuruh kalian berbuat demikian?" Dengan penuh ketakutan, kedua pengawal tersebut lalu menyebut nama menteri yang menyuruhnya. Baginda Raja pun langsung menghukum mereka bertiga dan memecatnya. Dikisahkan Baginda Raja memiliki seorang menteri kepercayaan yang senantiasa mendampinginya. Menteri itu bernama Abu Jahal. Namun, kepercayaan yang diberikan Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk memperkaya diri. Terkadang, ia sering meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas segera, tapi Abu Nawas tidak berani mengadukan masalah ini kepada Baginda Raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki Abu Jahal, ia bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, sang penasehat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu, jabatan penasehat istana masih kosong, belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan oleh Abu Jahal. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut, dengan begitu ia bisa lebih leluasa untuk mempengaruhi Baginda Raja. Segala cara ia lakukan di depan Baginda Raja. Ia terus mencari muka agar dirinya terpilih sebagai penasehat istana. Tapi sayang seribu sayang, ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan. Karena tidak berapa lama, Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk menjadi penasehat. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahal kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari, ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang ada di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa? Dia tak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia menjadi pelawak istana.
Gerutu Abu Jahal dalam hati, merasa kecewa dengan keputusan raja. Abu Jahal lalu menyampaikan keberatannya hingga pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasana, Abu Jahal menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapinya. "Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasihat istana, karena menurut hamba, dia tak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu apa keahliannya? Cuma melucu," jawab Abu Jahal. "Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdik? Dia juga seorang yang jujur," balas Baginda Raja. Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran hamba? Tanya Abu Jahal. Bukan seperti itu Abu Jahal. Kamu kan sudah menduduki jabatan Menteri Istana, jadi wajarlah kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasehat istana, jawab Baginda Raja. Tapi Paduka, saya lebih berpengalaman, apalagi mengenai soal kenegaraan. Saya juga ahli berperang, tubuh saya kekar dan perkasa, dan saya sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Saya rasa sayalah yang lebih pantas menjadi penasehat istana, ujar Abu Jahal. Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar ingin menjadi penasehat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia ingin mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, Abu Jahal ini sangat menginginkan jabatan menjadi penasehat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tak mungkin memecatmu begitu saja. Nah, biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara antara kalian berdua." Jadi siapa yang menjadi pemenangnya, maka dialah yang berhak menjadi penasehat istana, kata Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Abu Jahal pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia menjadi penasehat istana. Bisa-bisa rakyat semakin tertindas oleh kelakuannya, pikir Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu saya membayar apa yang hendak Paduka berikan?" tanya Abu Nawas. "Saya ingin masing-masing dari kalian bawakan saya 1 gentong air laut, tapi yang rasanya tawar," titah Baginda Raja. Abu Nawas dan Abu Jahal langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu. "Sekarang kalian pulanglah dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar," kata Baginda Raja melanjutkan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan air laut yang rasanya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar? Orang secerdik apapun tak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu, Abu Jahal mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke dalam gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda Raja pasti percaya, meskipun aku berkata bohong. Karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahal dalam hati. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahal datang ke istana dengan membawa gentongnya masing-masing. "Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan airnya?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia," jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahal maju ke depan menyerahkan gentongnya. "Ini Paduka yang mulia, air laut permintaan Paduka." Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa oleh Abu Jahal. "Bagus Abu Jahal, ini rasanya tawar, tapi benarkah ini berasal dari laut?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, saya sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang," jawab Abu Jahal penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Dan ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, "Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan ketil?" "Saya kan meminta air laut yang rasanya tawar," tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah air laut." "Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah rasa air laut," balas Abu Nawas. "Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahal, tentu dia yang akan menjadi penasehat istana," tutur Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Jahal sangat kegirangan. Ia sudah tak sabar ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengalami Baginda Raja, pikir Abu Jahal. Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata,
Abu Jahal, di mana kamu menemukan laut yang airnya tawar? Antarkan aku ke sana sekarang. Aku ingin mandi di sana. Titah Baginda Raja. Seketika wajah Abu Jahal menjadi pucat. Tubuhnya lemas dan gemetaran. Paduka, saya lupa Paduka. Kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu berani membohongiku. Balas Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, air yang saya bawa sebenarnya memang bukan air laut Paduka, tapi air dari sumur, kata Abu Jahal ketakutan. Kamu lancang Abu Jahal. Kamu kira saya ini anak kecil yang mudah dikelabuhi begitu saja? Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya, kamu bukan hanya gagal menjadi penasehat istana, tapi kamu juga akan saya pecat dari menteri. Dan kamu juga harus menjalani hukuman penjara. Bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahal dan memasukkannya ke dalam penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kan kamu membohongiku dan dengan kecerdikanmu itu, kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa tidak kamu lakukan? Tanya Baginda Raja. Ampun Barukah yang mulia, saya memang cerdik, tapi saya bukan pembohong. Secerdik apapun manusia tidak akan ada yang bisa merubah air laut menjadi tawar. Balas Abu Nawas. Kamu benar Abu Nawas, itulah orang yang selama ini saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasehat istana. Cerdik dan jujur, kata Baginda Raja tersenyum puas. Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat murung. Ia hanya tertunduk lesu mendengarkan petuturan istrinya. Ia mengatakan kalau beberapa pekerja kerajaan atas titah Raja Harun membawakan rumahnya. Raja berdalih bahwa itu dilakukan karena bermimpi kalau di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Namun setelah mereka terus-menerus menggali, ternyata emas dan permata tidak juga ditemukan. Parahnya, sang raja juga tidak mau meminta maaf dan mengganti rugi sedikit pun kepada Abu Nawas. Karena itulah, Abu Nawas sakit hati dan memendam rasa dendam kepada perusak rumahnya itu. Lama Abu Nawas memeras otak. Namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas perbuatan Baginda Raja. Makanan yang dihidangkan istrinya pun tidak dimakan karena nafsu makannya telah lenyap. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat banyak lalat-lalat mulai menyerbu makanannya yang sudah mulai basi. Begitu melihat lalat-lalat itu berterbangan, Abu Nawas tiba-tiba saja tertawa riang seolah mendapatkan ide. Wahai istriku, tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi, kata Abu Nawas kepada istrinya dengan wajah berseri-seri. Abu Nawas berangkat menuju istana. Setibanya di istana, Abu Nawas membungkuk memberi hormat kepada Raja Harun ar-Rasyid. Raja Harun terkejut atas kedatangan Abu Nawas. Sang raja pun mempersilahkan Abu Nawas untuk menghadap. Ampun tuanku yang mulia, hamba menghadap hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba, lapor Abu Nawas. Siapa tamu-tamu yang tidak diundang itu, wahai Abu Nawas? Ujar Baginda dengan bijaksana. Mereka adalah lalat-lalat ini tuanku, kata Abu Nawas sambil membuka penutup dirinya. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Paduka junjungan hamba? Hamba mengadukan kelakuan yang tidak adil ini, ujar Abu Nawas sekali lagi. Lalu keadilan yang bagaimana yang kau inginkan dariku, wahai Abu Nawas? Respon Raja Harun. Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri, agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal itu, kata Abu Nawas memulai muslihatnya. Akhirnya Raja Harun dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka. Hingga setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya, hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawa dari rumah, Abu Nawas mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian di vas bunga dan Indah juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya, hanya dalam beberapa menit saja, seluruh perabot istana hancur berkeping-keping. Raja Harun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah Abu Nawas puas, Abu Nawas pun memohon diri untuk pamit pulang ke rumahnya dengan senyuman yang lebar. Diceritakan ada seorang musafir datang ke istana menemui Baginda Raja. Ia mengaku mempunyai sebuah teka-teki yang tidak pernah terpecahkan oleh siapapun. Baginda Raja yang memang suka dengan permainan tersebut meminta si musafir untuk menunjukkan teka-tekinya. "Apakah teka-tekimu berupa pertanyaan?" tanya Baginda Raja.
Bukan Paduka Yang Mulia, jawab si musafir. Baiklah, coba tunjukkan kepadaku. Barangkali aku bisa menebaknya, balas Baginda Raja. Kemudian si musafir membuat garis lingkaran dengan menggunakan tongkatnya. Silahkan Paduka, jawab, minta si musafir. Apa yang harus kujawab? Bukankah itu hanya sebuah lingkaran? Tanya Baginda Raja bingung. Jawabannya bukan dengan kata-kata Paduka, tapi Paduka harus membuat garis di antara lingkaran itu, jelas si musafir. Mendengar hal itu, Baginda Raja bertambah bingung. Akhirnya Baginda Raja mengundang para pejabat istana dan seluruh orang terpelajar untuk menjawab teka-teki yang aneh itu. Akan tetapi mereka semua tidak ada yang bisa menjawabnya. Jangankan untuk menebak, untuk memahami maksud teka-tekinya saja, mereka sama sekali tidak tahu. Hal ini membuat Baginda Raja menjadi marah. Jika kalian tidak dapat menjawab teka-teki orang ini, maka akan aku berikan seluruh kekayaan kalian kepadanya, ancam Baginda Raja. Sontak, seluruh pejabat istana dan orang-orang terpelajar pun mulai gelisah, lalu mereka meminta waktu 24 jam untuk memahami teka-teki tersebut. Baginda Raja pun menyetujui permintaan mereka. Namun setelah sehari berlalu, mereka masih saja belum menemukan solusinya. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Tanya Baginda Raja. Ampun, Paduka Yang Mulia, kami sangat bingung. Jangankan untuk menjawab teka-tekinya, memahami maksudnya saja kami tidak tahu. Jawab salah satu dari mereka. Tapi saya punya solusinya, Paduka. Sebaiknya kita undang saja Abu Nawas. Saya kira tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat memberikan jawaban dengan tepat untuk teka-teki seperti ini. Kata mereka melanjutkan. Baiklah, sekarang kalian cari Abu Nawas dan bawa dia ke sini. Perintah Baginda Raja. Maka mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongan. Di depan Abu Nawas, para pejabat istana ini mengadukan permasalahan yang mereka hadapi. Tolonglah kami Abu Nawas, kalau sampai teka-teki ini tidak terjawab, seluruh harta kekayaan kami akan diberikan kepada orang musafir itu, minta mereka. Kalau aku bisa menjawabnya, apa yang akan aku dapatkan? Hanya Abu Nawas. Tenang Abu Nawas, kami akan membelikan keledai yang bagus. Nanti kami akan mengajakmu ke pasar hewan. Kamu boleh pilih mana yang kamu sukai. Jawab mereka. Mengetahui hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas kini menjadi semangat. Oke, ayo kita ke istana sekarang. Ajak Abu Nawas. Mereka pun lalu berangkat bersama-sama. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghampiri si musafir. Tunjukkan kepadaku teka-tekimu. Aku siap menjawabnya, minta Abu Nawas. Orang musafir itu segera membuat garis lingkaran dengan tongkatnya, kemudian menatap Abu Nawas. Tanpa ragu-ragu, Abu Nawas menarik sebuah garis di tengah-tengah lingkaran dan membelahnya menjadi dua. Lalu si musafir membuat garis lingkaran lainnya. Kali ini Abu Nawas menjawabnya dengan membuat garis dan membelahnya menjadi 4 bagian sama rata. Kemudian Abu Nawas berkata kepada si musafir sambil menunjuk satu bagian. Satu bagian ini adalah tanah, dan 3 bagian lainnya adalah air. Mendengar perkataan tersebut, musafir itu tahu bahwa Abu Nawas memahami maksudnya. Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas di hadapan Baginda Raja dan para menteri istana. Akan tetapi, teka-tekinya tidak berhenti sampai di situ. Si musafir meletakkan punggung tangannya di atas lantai dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit. Abu Nawas pun melakukan sebaliknya. Ia meletakkan jari-jarinya menghadap ke tanah dan punggung tangannya di atas. Untuk kedua kalinya, si musafir memuji Abu Nawas. Lalu ia berkata kepada Baginda Raja, Paduka Raja, seharusnya bangga memiliki orang pandai seperti dia. Baginda Raja pun menjawab, Aku sungguh bingung dan tidak tahu maksudnya dengan teka-teki yang kau berikan dan jawabannya Abu Nawas berikan. Kemudian, si musafir menjelaskan, Begini Paduka Yang Mulia, aku menggambar sebuah lingkaran. Maksudnya, hamba menunjukkan bahwa bumi itu adalah bulat. Abu Nawas selalu menjawabnya dengan membelah garis lingkaran itu menjadi 2 bagian. Dia hendak menunjukkan kepadaku bahwa dia juga percaya bahwa bumi memang bulat. Makanya, dia membelahnya menjadi 2 bagian untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Dan garis lingkaran yang aku buat, Kedua, Abu Nawas selalu membelahnya menjadi 4 bagian. Dia juga mengatakan kepadaku, 1 bagian adalah tanah dan 3 bagiannya adalah air. Apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benda, dan sewaktu saya meletakkan punggung tangan di atas lantai dengan jaring-jaringnya menuju ke arah langit, maksud saya adalah untuk menunjukkan pertanyaan tentang tanaman yang tumbuh, dan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh. Lalu dijawab oleh Abu Nawas. Dia meletakkan jari-jarinya menghadap ke bawah lantai dengan punggung tangannya di atas. Maksudnya adalah, dia ingin menunjukkan bahwa jawabannya adalah hujan dan sinar matahari. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja tak habis pikir. Seumur-umur aku baru tahu teka-teki itu. Ini sangat membingungkan, tapi penuh makna, dan sama sekali tak terpikirkan olehku. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjawabnya, ujar Baginda Raja.
Nah, oleh karena itulah Paduka, semestinya bangga di negeri Paduka ada orang cerdas seperti Abu Nawas, timbal si musafir. Karena salut dengan kecerdasan Abu Nawas, Baginda Raja memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang. Sementara para pejabat istana yang terselamatkan oleh Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan memberikannya seekor keledai. Suatu hari, Baginda Raja terlihat termenung sendiri di taman kerajaan. Dikabarkan, ia sedang dilanda masalah yang membuatnya tidak bisa tidur. Namun, masalah yang dihadapinya hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar, baik kepada penasehat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya, tempat bertelur kesah. Ingin rasanya Baginda Raja melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang dihadapinya terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu, Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian, penasehat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf, Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti akan jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan?" tanya penasehat istana. "Tidak ada apa-apa, Atu baik-baik saja. Kamu urusi saja pekerjaanmu," jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasehat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah yang besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasihat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapinya. Makin hari sikap Baginda Raja semakin tertutup, bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja nanti jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Iya betul, aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah coba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialaminya. Tapi beliau malah memalingkan wajah. Baginda Raja memilih menutup diri, beber penasehat istana. Saya ada saran, bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya, ujar salah satu menterinya. Nah iya, saya setuju dengan saran tersebut, balas yang lain. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut, karena biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana. "Kenapa kalian yang datang?" tanya Abu Nawas. "Kami kesini bukan diutus Baginda Raja, tapi ada sekemauan sendiri," jawab para menteri. Kemudian, para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. "Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri," kata salah satu menteri. "Oh, begitu. Aku akan coba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas, lalu masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan?" ucap mereka. "Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu, aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini," ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Wahai kalian, apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang ada di sana heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang, Abu Nawas juga membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil, dan aku anak kecil pun bisa," jawab Abu Nawas. "Kalau kamu memang bisa, tunjukkanlah kepada kami cinta mereka." "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya. Setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya, kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas.
"Maaf Tuan Abu, Anda diperintah Paduka untuk datang ke istana," ucap seorang prajurit. Benarkah? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar Tuan, Abu Nawas, jawab sang prajurit. Rencana aku akhirnya berhasil, pikir Abu Nawas. Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja? Tanya Abu Nawas lagi. Baginda Raja masih sering mengurung diri dan masih sering tampak termenung, jawab salah satu prajurit. Baiklah, aku akan ke sana sekarang, balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas sampai di istana, menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, aku dengar kamu bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kamu bersedia membuktikannya bila di hadapanku? Benarkah itu? Tanya Baginda Raja. Itu benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil, balas Baginda Raja. Ampun Paduka, di dunia ini tidak ada yang mustahil, ujar Abu Nawas. Baiklah, sekarang coba kau buktikan, perintah Baginda Raja. Caranya mudah Paduka, kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu kita bisa memasukkannya dengan mudah, bahkan anak kecil pun bisa, jawab Abu Nawas. Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang termasuk aku, ucap Baginda Raja. Hamba tidak pernah menipu siapapun, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang hamba maksud adalah jarum yang kecil, balas Abu Nawas. Iya, itu benar, tapi apa maksud dari pernyataanmu itu? Tanya Baginda Raja. Hamba hanya ingin mengatakan Paduka, ada hikmah dari pernyataan ini, jawab Abu Nawas. Hikmah? Hikmah dari mana? Tanya Baginda Raja. Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum, tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi Paduka. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan pada akhirnya, masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa menang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah dan hatiku sempit untuk menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar, maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Mungkin yang kita ketahui selama ini, Abu Nawas dikenal sebagai tokoh sufi yang nyeleneh dari Baghdad. Namun ternyata dia juga adalah seorang ulama sufi yang sangat menguasai ilmu agama. Di sela-sela kesibukannya bolak-balik keistanaan, Abu Nawas selalu menyempatkan waktu untuk mengajar murid-muridnya. Ia juga sering kedatangan tamu yang bertujuan hanya bertanya tentang masalah agama. Suatu ketika, saat Abu Nawas sedang mengajar, datanglah seorang tamu pertama menghadap Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu Nawas, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" Abu Nawas pun menjawab, "Yang lebih utama tentu adalah orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil." "Lantas mengapa demikian, wahai Tuan Abu Nawas?" tanya tamu itu kembali. "Sebab lebih mudah diampuni oleh Allah," balas Abu Nawas. Tamu pertama itu pun merasa puas dengan jawaban Abu Nawas, karena sejatinya ia yakin memang seperti itu. Selanjutnya, datang tamu kedua menemui Abu Nawas. Ia pun juga menanyakan persoalan yang sama. "Wahai Tuan Abu Nawas, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" Abu Nawas pun menjawab, "Yang lebih utama tentu orang yang tidak mengerjakan keduanya." "Lantas mengapa demikian, wahai Tuan Abu Nawas?" tanya tamu itu kembali. "Jadi dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Allah," jawab Abu Nawas. Tamu kedua itu pun bisa menerima dan memahami atas jawaban Abu Nawas itu. Tidak lama berselang, datang tamu ketiga menemui Abu Nawas.
Tamu tersebut juga menanyakan hal yang sama, wahai Tuan Abu. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Abu Nawas pun menjawab, yang lebih utama tentu orang yang mengerjakan dosa-dosa besar. Lantas mengapa demikian, wahai Tuan Abu Nawas? Tanya tamu itu kembali. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu, jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, membuat tahu ketiga ini puas. Ia pun lalu pamit pula, dan ternyata selama Abu Nawas menerima ketiga tamu tersebut, ada salah satu muridnya yang selalu memperhatikan percakapan antara Abu Nawas dan tamu-tamunya itu. Sang murid merasa bingung dengan jawaban Abu Nawas. Kenapa satu pertanyaan yang sama, tapi jawabannya berbeda-beda? Karena merasa penasaran, ia pun memberanikan diri menanyakan hal itu kepada Abu Nawas selaku gurunya. Wahai Tuan Guru, saya perhatikan dari awal, kenapa Tuan Guru memberikan jawaban yang berbeda, padahal ketiga tamu tadi menanyakan persoalan yang sama. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar pertanyaan muridnya itu. Ia pun lalu menjelaskan, "Wahai anakku, ketahuilah, manusia itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan mata, tingkatan yang kedua adalah tingkatan otak, dan tingkatan yang terakhir atau yang ketiga adalah tingkatan hati. Adapun tamu yang pertama datang tadi, tingkatannya adalah tingkatan mata." "Itu apa?" tanya si murid penasaran. Abu Nawas menjelaskan, "Jadi tingkatan mata itu ibarat anak kecil yang melihat bintang di langit. Ia mengatakan bintang itu kecil karena ia melihatnya hanya menggunakan mata. Nah, sedangkan tamu yang kedua yang datang tadi, tingkatannya adalah tingkatan otak." "Tingkatan otak? Apa itu tingkatan otak, wahai Tuan Guru?" tanya si murid kembali. "Tingkatan otak itu ibarat orang pandai yang melihat bintang. Ia pasti akan mengatakan bintang itu besar, karena ia memang memiliki pengetahuan atas itu," jawab Abu Nawas. "Dan tamu yang terakhir datang tadi, atau tamu yang ketiga, dia itu tingkatannya adalah tingkatan hati," lanjut Abu Nawas. "Lalu apa itu tingkatan hati, wahai Tuan Guru?" tanya si murid semakin penasaran. Tingkatan hati itu ibarat orang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit. Ia tetap akan mengatakan bintang itu kecil, walaupun ia tahu bahwa bintang itu sebenarnya adalah besar. Karena bagi orang yang mengerti, tidak ada sesuatu apapun yang besar dibandingkan dengan kemahabesarnya Allah. Jawab Abu Nawas setelah mendengar semua penjelasan gurunya itu. Si murid menjadi paham kalau gurunya memberi jawaban sesuai dengan kapasitas penanya. Itulah kenapa satu pertanyaan menghasilkan 3 jawaban yang berbeda. Pada suatu hari yang cerah, ada 3 orang bijak dan pandai pergi berkeliling ke seluruh penjuru negeri untuk menguji kecerdikan dan kepandaian orang-orang di setiap negeri. Dan sampailah mereka di desa Abu Nawas. Ketiga orang itu sudah terkenal pintar namun licik. Untuk menghadapi ketiga orang itu, para penduduk desa sepakat untuk menyodorkan Abu Nawas sebagai tandingan untuk mengadu kepintaran dengan mereka. Dan keinginan penduduk desa pun disetujui oleh kepala desa. "Kalau begitu, besok di lapangan di alun-alun kota, kita adu kepintaran antara Abu Nawas dengan ketiga orang bijak itu," kata kepala desa. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat di lapangan alun-alun kota untuk menghormati tamunya, maka kepala desa itu memutuskan ketiga orang bijak itu untuk bertanya terlebih dahulu. "Sebagai rasa hormat kami, kalian bertiga diberi kesempatan terlebih dahulu untuk bertanya kepada Abu Nawas," kata kepala desa. Mendapat kesempatan itu, tentu saja ketika orang itu sangat senang bukan kepalang. Maka dengan sombongnya, orang bijak yang pertama bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang bodoh?" kata orang bijak yang pertama dengan sombongnya. Tampaknya pertanyaan itu dianggap ringan saja oleh Abu Nawas. Sambil tersenyum, Abu Nawas pun menjawab, "Pusat bumi ini berada tepat di bawah telapak kaki saya, wahai saudaraku yang budiman," kata Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas itu membuat orang bijak pertama tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" sangkal orang bijak yang pertama itu. "Gampang, jika saudara tidak percaya atas jawabanku, cobalah saudara, ups aja sendiri," jawab Abu Nawas. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang bijak pertama tertegun dan hanya bisa terdiam. Kini tidak giliran orang bijak kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Berapa banyakkah jumlah bintang di langit?" kata orang bijak kedua. Laki-laki Abu Nawas menjawabnya dengan tenang. "Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledaiku ini," jawab Abu Nawas dengan entengnya.
Tentu saja, jawaban Abu Nawas bikin sakit hati orang bijak yang kedua. Lantas ia pun kembali bertanya. Terus, bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya orang bijak yang kedua itu. Itu mudah. Kalau Anda tidak percaya, silakan hitung saja rambut yang ada di keledaiku ini. Nanti saudara akan tahu kebenarannya. Jawab Abu Nawas dengan santainya. Iya, itu sih bodoh dan akal-akalan kamu saja, wahai Abu Nawas. Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai? Sanggah orang bijak kedua. Nah, itu kalau aku bodoh, berarti saudara juga bodoh. Bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit? Jawab Abu Nawas tanpa ragu-ragu. Mendengar jawaban itu, si bijak kedua pun tidak bisa melanjutkan pertanyaannya. Sekarang tampillah orang bijak yang ketiga, yang katanya paling bijak di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecantikan Abu Nawas. Lalu dengan ketusnya ia bertanya, Abu Nawas, tampaknya kamu tahu banyak mengenai keledai. Sekarang coba kamu katakan kepadaku, berapakah jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu? Tanya orang bijak yang ketiga. Saudaraku, jumlah bulu yang ada di ekor keledaiku ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut kamu, jawab Abu Nawas dengan santai. Lantas, bagaimana kamu bisa membuktikan hal itu? Tanya si bijak ketiga. Oh, itu sih mudah saja. Begini saudara, cabut segenggam bulu dari ekor keledaiku, kemudian aku juga akan mencabut segenggam rambut dari janggut saudara. Nah, kalau jumlahnya sama, maka yang aku katakan adalah benar. Tapi kalau tidak sama, ya berarti aku yang keliru. Jawab Abu Nawas dengan entengnya. Tentu saja orang bijak yang ketiga itu tidak mau menerima cara menghitung Abu Nawas. Ketika orang yang katanya bijak itu akhirnya lolos meninggalkan Abu Nawas dan penduduk desa dengan keringat malu yang bercucuran, kemudian orang-orang desa pun mengatakan bahwa ternyata Abu Nawas adalah orang yang paling bijak di antara ketiga orang bijak tersebut. Abu Nawas merupakan tokoh yang cerdas dan lucu yang dikenal di Timur Tengah. Suatu ketika Abu Nawas yang jomblo jatuh cinta kepada seorang gadis cantik jelita. Abu Nawas memang tergila-gila dengan gadis cantik, pintar, serta termasuk wanita yang ahli ibadah itu. Ia sangat berambisi untuk memperistri gadis soleha itu. Cintanya yang begitu dahsyat dan membara membuat Abu Nawas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini doanya, "Ya Allah, jika memang gadis itu baik untuk saya, dekatkanlah kepadaku. Tetapi jika memang menurutmu ia tidak baik untukku, tolong ya Allah, sekali lagi tolong ya Allah, pertimbangkanlah lagi ya Allah." Begitulah doanya dengan menyebut nama gadis itu dan terkesan memaksa kehendak Allah. Abu Nawas memanjatkan doa-doa itu setiap selesai sholat 5 waktu, tanpa henti dan terus bersungguh-sungguh. Selama berbulan-bulan, ia menunggu tanda-tanda dikabulkan doanya. Berjalan lebih 3 bulan, Abu Nawas merasa doanya tak kunjung dikabulkan Allah. Lalu Abu Nawas pun mulai introspeksi diri. Mungkin Allah tak mengabulkan doaku karena aku kurang pasrah atas pilihan jodohku. Kemudian Abu Nawas pun bermunajat lagi, tapi kali ini ganti strategi. Doa itu tidak diembel-embeli spesifik pakai nama si gadis cantik, apalagi sampai memaksa Allah mengabulkan doanya. Ia lalu berdoa, "Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku." Berbulan-bulan ia terus memohon kepada Allah, namun Allah tak juga mendekatkan Abu Nawas dengan gadis pujaannya. Bahkan Allah juga tidak mempertemukan Abu Nawas dengan wanita yang mau diperistri lama-lama. Ia mulai khawatir juga. Akhirnya ia memutar otak lagi. Bagaimana caranya berdoa dan bisa cepat terkabul? Abu Nawas memang manusia cerdas. Ia tak bisa nakal. Ia pun merasa perlu sedikit diplomatis kepada Allah. Ia pun mengubah doanya. "Ya Allah, kini aku tidak minta lagi untuk diriku. Aku hanya meminta gadis sebagai menantu ibuku yang sudah tua dan sangat aku cintai. Ya Allah, sekali lagi ya Allah, bukan untukku, maka berikanlah ibuku menantu." Begitulah doa Abu Nawas. Dasar Abu Nawas, pakai membawa nama ibunya segala, padahal permintaannya itu tetap saja untuk dirinya. Padahal Allah Maha Tahu, tidak perlu diakali. Tapi barangkali karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas tersebut, Allah pun menjawab doanya. Akhirnya Allah menakdirkan wanita cantik dan soleha itu menjadi istri Abu Nawas. Suatu ketika Baginda Raja mengumpulkan semua para menterinya. Di istana, mereka membahas tentang kondisi ekonomi rakyatnya. Satu persatu para menteri disuruh melaporkan kinerja kerjanya.
Menteri Bagian Perdagangan melaporkan bahwa harga sembako sekarang stabil, sehingga masyarakat tak perlu khawatir. Menteri Bagian Pertanian juga melaporkan bahwa panen kali ini maju pesat, sehingga masyarakat banyak mendapatkan keuntungan. Sedangkan Menteri Bagian Pembangunan juga tak kalah melapor. Ia mengklaim bahwa pembangunan jalan sudah masuk ke desa-desa, sehingga mudah bagi rakyatnya untuk melakukan pengiriman barang dari desa ke kota ataupun dari kota ke desa. Baginda Raja pun puas dengan kinerja para menterinya itu, lantaran sudah tidak ada yang perlu dibahas lagi. Baginda Raja kemudian teringat dengan dua teka-teki yang selama ini mengganjal dalam pikirannya. "Wahai para menteriku, adakah di antara kalian yang bisa menjawab teka-teki ini?" tanya Baginda Raja. Ampun Paduka Yang Mulia, teka-teki macam apakah yang Paduka ingin sampaikan? Sahut salah satu menterinya. Baginda Raja lalu melontarkan pertanyaannya begini. Menurut kalian, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Allah itu? Terus yang kedua, lebih banyak manakah? Ikan di laut atau bintang di langit? Mendengar pertanyaan yang tak bisa tersangka itu, semua menterinya terdiam sambil berpikir untuk mencari jawaban. Ada juga yang saling pandang karena mendengar pertanyaan Baginda Raja tersebut. Akhirnya, setelah beberapa lama, salah satu menterinya berkata kepada Baginda Raja, "Ampun Paduka Yang Mulia, kalau pertanyaan yang sulit begini, akan lebih tepat bila ditanyakan kepada Abu Nawas kita. Semua tahu kalau Abu Nawas sangat lihai dengan teka-teki semacam ini." "Betul juga katamu," ujar Baginda Raja. "Kalau begitu, panggil Abu Nawas kemari secepatnya," titah Baginda Raja. Kemudian singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Tuan memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, saya ada teka-teki yang selama ini sangat mengganggu pikiranku. Bahkan sampai saat ini, saya belum juga menemukan jawabannya," kata Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, teka-teki macam apakah yang membuat Baginda penasaran?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja lantas menyampaikan teka-tekinya. "Wahai Abu Nawas, menurut kamu di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Allah itu?" Abu Nawas yang memang terkenal cerdas, tak perlu berpikir lama untuk menjawab pertanyaan itu. "Batas jagat raya alam ini ada di pikiran kita, Paduka Yang Mulia." "Maksudnya bagaimana itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kurang mengerti. "Begini Paduka Yang Mulia, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan, dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Allah di dalam otak manusia. Dari situlah manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini, karena sesuatu yang terbatas tentu tidak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas," jelas Abu Nawas. Baginda Raja tersenyum dengan jawaban Abu Nawas. "Kamu memang cerdas Abu Nawas, tapi ada satu lagi teka-teki yang belum terpecahkan," ucap Baginda Raja. "Silahkan Paduka sampaikan, saya siap mendengarkan," balas Abu Nawas. "Menurut kamu lebih banyakan mana, ikan di lautan atau bintang di langit?" tanya Baginda Raja kembali. Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tentulah lebih banyak ikan Paduka Baginda." Baginda Raja masih belum mengerti dengan jawaban Abu Nawas. Ia pun kembali bertanya, "Kenapa bisa lebih banyak ikan di laut wahai Abu Nawas? Apa alasannya?" Abu Nawas lalu menjelaskan, sejak zaman Nabi Adam sudah miliaran ikan yang ditangkap oleh manusia, namun jumlah mereka masih tetap banyak. Sedangkan bintang di langit tidak ada satupun yang pernah hilang atau jatuh ke bumi, jelas Abu Nawas meyakinkan. Seketika Baginda Raja langsung berdetak kagum dengan kecerdasan Abu Nawas. Begitu juga dengan para menteri kerajaan. Mereka tidak menyangka dengan jawaban Abu Nawas yang super menakjubkan itu. "Sekarang hilanglah sudah rasa penasaranku," ucap Baginda Raja. Ia pun lantas memberikan beberapa hadiah kepada Abu Nawas untuk dibawa pulang. Sebenarnya Abu Nawas sudah malas untuk melayani Abu Jahal, karena walau bagaimanapun Abu Jahal adalah tetangga dekatnya. Ia tak ingin antara dirinya dan Abu Jahal timbul perselisihan. Tapi namanya saja Abu Jahil, ia tak ada kapok-kapoknya menantang Abu Nawas. Padahal setiap kali Abu Nawas meladeninya, Abu Jahal selalu menanggung malu akibat kekalahannya dalam kisah kali ini. Abu Jahal menantang Abu Nawas untuk bermain tebak-tebakan. Suatu kali di warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong, Abu Jahil sesumbar kalau Abu Nawas selalu menghindar bila ditantang untuk bermain tebak-tebakan. Kawan-kawan Abu Nawas yang mendengar perkataan Abu Jahal merasa tak yakin kalau Abu Nawas tidak berani menghadapi tantangannya. "Masa sih Abu Nawas takut dengan tantanganmu?" tanya mereka kepada Abu Jahil.
Ya, saya tidak tahu kenapa kamu tidak tanya langsung kepada orangnya. Mungkin Abu Nawas sudah berkurang kepandaiannya, makanya dia tidak berani. Jawab Abu Jahil sombong. Hei, Abu Jahil, saya akan coba terima tantanganmu. Saya juga punya tebak-tebakan yang sulit untukmu. Tutur kawannya Abu Nawas. Baiklah, tapi ada peraturannya, ujar Abu Jahil. Memangnya apa itu peraturannya? Tanya mereka kembali. Peraturannya adalah, kalau kamu tidak bisa menjawab tebakanku, kamu harus bayar kepadaku di Madinah. Tapi kalau aku tidak bisa menjawab tebakanmu, aku akan memberimu 50 dinar, kata Abu Jahal menjelaskan. Dan ternyata semua tebakan kawannya Abu Nawas bisa dijawab dengan benar oleh Abu Jahal, sementara tebakan Abu Jahil tak satu pun bisa dijawabnya. Walhasil Abu Jahal mendapatkan uang karena selalu menang. Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas ke warung. Nah, itu dia Abu Nawas, sahut salah satu temannya. Abu Nawas, kamu ditantang main tebak-tebakan sama Abu Jahil, katanya kamu tidak berani. Mendengar itu Abu Nawas hanya tersenyum kecut, ia tidak menghiraukannya sama sekali. Abu Nawas langsung saja duduk sambil memesan minuman teh. Melihat Abu Nawas mengacuhkannya, Abu Jahal berkata, "Tuh kan, kalian lihat sendiri, dia nggak bakalan berani. Sastrawan ternama sekelas Abu Nawas, tak ada apa-apanya dengan kepintaranku," ejak Abu Jahal kepada Abu Nawas. Abu Nawas sontak merasa tersinggung dengan ucapan Abu Jahal kali ini. Ucapan Abu Jahal benar-benar keterlaluan, padahal ia tidak mau meladeni Abu Jahil bukan karena takut, tapi ia tak ingin mempermalukan tetangganya yang pusing itu, karena sudah merendahkan harga dirinya. Mau tak mau Abu Nawas langsung meladeni tantangan Abu Jahal. Baiklah Abu Jahal, saya terima tantanganmu, kata Abu Nawas menahan emosi. Abu Nawas langsung beranjak dari tempat duduknya, menghampiri Abu Jahal. Sementara orang-orang yang ada di warung segera mengerubungi mereka berdua. Apa peraturannya? Katakan kepadaku, tanya Abu Nawas kepada Abu Jahal. Peraturannya gini Abu Nawas, kalau kamu tidak bisa menjawab tebakanku, kamu harus membayar 5 dinar kepadaku. Tapi kalau aku tidak bisa menjawab tebakanmu, aku akan memberimu 50 dinar. Akan tetapi aku yang mendapatkan giliran pertama untuk memberikan tebakan, kata Abu Jahal menjelaskan. Oh silahkan, balas Abu Nawas. Abu Jahal mengajukan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama Abu Nawas, berapa jarak dari bumi ke bulan? Mendengar pertanyaan Abu Jahil yang tak ia duga, Abu Nawas tidak bisa menjawabnya. Ia pun merogoh saku memberikan 5 dinar kepada Abu Jahil. Abu Jahil segera saja merebut uang 5 dinar di tangan Abu Nawas dengan nada mengejek. Baiklah Abu Jahal, sekarang giliranku untuk bertanya, ucap Abu Nawas. Oh silahkan, Abu Nawas berikan tebakan yang paling sulit yang kamu tahu, tantang Abu Jahal dengan nada sombong. Hewan apa yang kakinya 3? Tanya Abu Nawas. Abu Jahil kaget mendengar tebakan Abu Nawas. Ia pun berpikir keras. Setelah hampir 1 jam mencari jawaban, akhirnya Abu Jahil menyerah dan memberikan Abu Nawas 50 dinar. Abu Nawas, memangnya hewan apa yang kakinya 3? Tanya Abu Jahil kepada Abu Nawas. Mendengar pertanyaan Abu Jahil kembali merogoh sakunya dan memberikan 5 dinar kepada Abu Jahil. Aku butuh jawaban, bukan uang 5 dinar. Tugas Abu Jahil. Kamu kan tadi nanya kepadaku. Aku sendiri juga tidak tahu. Makanya aku kasih kamu 5 dinar. Dan perjanjiannya seperti itu. Jawab Abu Nawas enteng. Sekarang gantian aku yang bertanya lagi. Hewan apa yang kakinya 3? Abu Jahil. Tanya Abu Nawas. Loh, kok pertanyaannya itu lagi? Protes Abu Jahil. Tapi kamu belum bisa menebaknya kan? Tutur Abu Nawas. Ya iya sih, saya tidak tahu jawabannya, kata Abu Jahil. Nah, karena kamu tidak bisa menjawabnya lagi, kamu harus memberiku uang 50 dinar, balas Abu Nawas. Abu Jahil pun kembali memberikan Abu Nawas 50 dinar. Ia lalu kembali bertanya kepada Abu Nawas. Memangnya hewan apa sih Abu Nawas yang kakinya 3? Ditanya seperti itu lagi. Abu Nawas kembali merogoh sakunya dan memberi Abu Jahil 5 dinar. Ini maksudnya apa-apaan Abu Nawas? Aku tanya jawaban atas pertanyaan ini, kata Abu Jahil penuh emosi. Ya saya sendiri tidak tahu jawaban pertanyaan itu, makanya saya kasih kamu 5 dinar. Apakah permainannya akan dilanjutkan lagi? Tantang Abu Nawas. Kurang ajar, aku malah dipermainkan Abu Nawas. Aku bisa rugi kehilangan uang banyak kalau caranya begini, pikir Abu Jahil dengan perasaan dongkol. Abu Jahil langsung loyor pergi meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya. Sementara Abu Nawas dan kawan-kawannya terkekeh melihat tingkah laku Abu Jahal. Karena dianggap makar dan hampir membunuh raja, maka Abu Nawas mendapat celaka. Dengan kekuasaan yang absolut, Baginda memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk langsung menangkap dan menyeret Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Waktu itu Abu Nawas sedang bekerja di ladang.
karena musim tanam kentang akan tiba. Ketika para prajurit kerajaan tiba, ia sedang mencangkul dan tanpa alasan yang jelas, mereka langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah Baginda. Abu Nawas pun tidak berkutik. Ini ia mendekam di penjara. Beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus ditanam, sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan. Abu Nawas pun tahu bahwa tetangga-tetangganya tidak akan bersedia membantu istrinya. Sebab mereka juga sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Tidak ada yang bisa dilakukan di dalam penjara, kecuali mencari jalan keluar. Seperti biasa, Abu Nawas tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Ia hanya makan sedikit. Sudah 2 hari ia meringkuk di dalam penjara dengan wajah yang murung. Pada hari ketiga, Abu Nawas memanggil seorang pengawal, dan ia pun berkata, "Bisakah aku minta tolong kepadamu, wahai pengawal?" "Oh bisa, mau minta tolong apa?" kata pengawal itu, tampak bergairah. "Aku ingin meminjam pensil dan selembar kertas. Aku ingin menulis surat untuk istriku. Aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja." Pengawal itu berpikir sejenak, lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata, pengawal itu menghadap Baginda Raja untuk melapor. Mendengar laporan dari pengawal, Baginda segera menyediakan apa yang diminta Abu Nawas. Dalam hati, Baginda Raja bergumam, "Mungkin kali ini aku bisa mengalahkan Abu Nawas." Kemudian, Abu Nawas menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, janganlah sekali-kali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ. Dan tolong, jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja surat itu dibaca oleh Baginda Raja, karena beliau ingin tahu apa sebenarnya rahasia Abu Nawas. Setelah membaca surat itu, Baginda Raja merasa puas dan langsung memerintahkan beberapa pekerja istana untuk menggali ladang Abu Nawas. Dengan peralatan yang dibutuhkan, mereka berangkat dan langsung mencangkul ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas merasa heran, mungkinkah suaminya minta tolong kepada mereka? Pertanyaan itu tidak terjawab, karena mereka kembali ke istana tanpa pamit. Mereka hanya menyerahkan surat Abu Nawas kepadanya. 5 hari kemudian, Abu Nawas menerima surat dari istrinya. Surat itu berbunyi, "Mungkin surat itu dibaca sebelum diserahkan kepadaku, karena beberapa pekerja istana datang ke sini 2 hari yang lalu. Mereka mencangkul seluruh ladang kita. Lalu apa yang harus kukerjakan sekarang?" Rupanya istri Abu Nawas belum mengerti muslihat suaminya. Tetapi dengan bijaksana, Abu Nawas membalas, "Sekarang kau bisa menanam kentang di ladang kita tanpa harus mencangkul, wahai istriku." Kali ini Baginda tidak bersedia membaca surat Abu Nawas lagi. Baginda Raja semakin mengakui keluar biasaan Abu Nawas. Bahkan di dalam penjara pun, Abu Nawas masih bisa melakukan pencangkulan. Abu Nawas masih mengeram di penjara. Namun begitu, Abu Nawas masih bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan memakai tangan orang lain. Baginda berpikir sejenak. Kemudian beliau segera memerintahkan sipir penjara untuk membebaskan Abu Nawas. Baginda Raja tak ingin menanggung resiko yang lebih buruk, karena akal Abu Nawas tidak bisa ditebak. Bahkan di dalam penjara pun, Abu Nawas masih sanggup menyusahkan orang. Keputusan yang dibuat Baginda Raja untuk melepaskan Abu Nawas memang sangat tepat. Karena bila sampai Abu Nawas bertambah sakit hati, maka tidak mustahil kesusahan yang akan ditimbulkan akan semakin gawat. Ini Abu Nawas sudah bisa menghirup udara kebebasan di luar penjara. Istri Abu Nawas menyambut gembira kedatangan suaminya yang selama ini sangat ia rindukan. Abu Nawas pun juga riang, apalagi melihat tanaman kentangnya akan membuahkan hasil yang bisa dipetik dalam waktu yang dekat. Karena seringnya Abu Nawas melakukan kesalahan, ia kerap mendapat hukuman dari Baginda Raja. Tapi yang membuat Baginda Raja kesal, Abu Nawas selalu saja bisa lolos dari hukuman, karena kecerdikannya. Dan kali ini Abu Nawas kembali melakukan kesalahan. Ia tertangkap tangan oleh prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan sigap, para prajurit ini segera menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. "Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum," ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam, kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Baginda Raja kepada penasehat istana. Kemudian penasehat istana mengusulkan, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih, Baginda? Ternyata usulan tersebut langsung diterima Baginda Raja. "Usulanmu bagus sekali, saya setuju denganmu," kata Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung pucat tasi, tubuhnya menjadi gemetaran. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman," minta Abu Nawas. "Keputusanku sudah bulat Abu Nawas dan tak bisa ditawar-tawar lagi," balas Baginda Raja.
Abu Nawas pun tak sanggup membayangkan betapa pedisnya rasa sakit yang akan ia alami, bahkan bisa berakibat kematian. Baiklah Paduka, kalau itu memang sudah keputusan Praduga, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas berpamitan. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terkejut. Ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas, tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya itu? Tidak mungkin, martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu sekarang juga. Kamu pulang, tapi besok kamu harus sudah ada di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu undur pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani itu. Sama saja dihukum mati. Mengapa Baginda Raja sekejam itu? Kata istrinya tak terima. Sudahlah istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, aku harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku, tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut. Abu Nawas masih belum dapat memejamkan mata. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun ia juga terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman. Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya, tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap. "Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku?" tanya Abu Nawas. "Aku sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin," jawab sang istri. "Sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat sopnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Tadi sewaktu habis Isya. Ini kan sudah tengah malam, jadi wajarlah kalau sudah dingin," kata sang istri menjelaskan. Mendengar itu, terbesitlah di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang. Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya. Ia memberitahu mereka bahwa dirinya hari itu akan dihukum mati, dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat mereka kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa setega itu. "Abu Nawas, kamu kan dekat dengan penderita raja. Kenapa tidak minta ampunan darinya saja?" tanya mereka. "Biarlah, nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangganya. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedih, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya Baginda Raja." Baginda Raja pun tidak keberatan akan hal itu. Baiklah Abu Nawas, kau siap menjalani hukuman? Tanya Baginda Raja. Hamba siap Paduka. Silahkan membawakan kemari air mendidihnya, balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas," perintah Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia. Tapi sebelumnya, izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga saya," minta Abu Nawas. "Oh iya, silahkan," ucap Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya, Baginda Raja tidak tega. Tapi ia tak mungkin membatalkan hukuman. Sang istri begitu erat memeluk Abu Nawas, seakan-akan tak ingin berpisah. Lalu Abu Nawas menghampiri satu persatu tetangganya. Ia menyampaikan permintaan maaf dan berpamitan. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu yang cukup lama. Hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia segera mengambil air di bejana dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin.
"Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman. Izinkan saya pulang," minta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi bengong. "Pengawas, bukankah saya menyuruhmu minum air yang mendidih?" tanya Baginda Raja. "Benar, Paduka. Tapi air bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin. Saya kan hanya melakukan apa yang harusnya saya lakukan," jawab Abu Nawas. Berkat kecerdikan inilah akhirnya Abu Nawas kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak istri dan para tetangganya. Pendeta mempercayai Abu Nawas malah dikerjain balik. Suatu ketika ada seorang pendeta mengajak seorang ahli yoga bersekongkol akan menggoyangkan iman Abu Nawas. Setelah bersepakat, mereka berdua berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilahkan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka berdua duduk di ruang tamu sambil menunggu Abu Nawas selesai dengan sholatnya. Tidak lama kemudian, keluarlah Abu Nawas menyambut mereka. Kedua tamu tersebut lalu mengungkapkan maksud dan tujuannya. "Begini Abu Nawas, kedatangan kami ke sini sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami," ajak ahli yoga. "Wah, dengan senang hati. Kapan waktunya?" tanya Abu Nawas. "Besok pagi ya Abu Nawas," jawab si pendeta. "Baiklah kalau begitu, kita bertemu besok pagi," balas Abu Nawas. Keesokan harinya mereka berangkat bersama Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi, sementara ahli yoga dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Karena tidak membawa bekal, di tengah-tengah perjalanan mereka pun merasa lapar. Lalu mereka memutuskan beristirahat di sebuah rumah yang kosong. "Abu Nawas, bagaimana kalau kamu saja yang mengumpulkan derma untuk membeli makanan? Karena kami berdua akan mengandalkan kebaktian," ujar si pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari satu desa ke desa yang lain. Setelah derma terkumpul, ia belanjakan uang tersebut untuk membeli 3 potong roti. Abu Nawas lalu pulang dengan membawa makanan untuk kedua teman barunya itu. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata, "Mari kawan, segera kita bagi makanan ini," ajak Abu Nawas. "Jangan sekarang Abu Nawas, kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tapi kan aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian, terserah kalian mau dimakan kapan," ujar Abu Nawas. "Aku tidak setuju, kita harus selalu bersama dalam berbuat apapun," protes si pendeta. "Benar, aku pun tidak setuju, karena waktu makanku besok pagi, bukan sekarang," sahut ahli yoga. "Bukankah aku yang kau suruh untuk mencari derma, dan sekarang telah kukarang dengan makanan ini? Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri. Ini tidak masuk akal," kata Abu Nawas mulai merasa emosi. Namun, pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagiannya. Kali ini, Abu Nawas benar-benar merasa sangat emosi. Akan tetapi, ia tidak menunjukkan amarahnya. Ia berpura-pura tetap tenang. "Begini saja Abu Nawas, bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian saja?" usul si pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian? Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba, siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka akan mendapatkan bagian yang terbanyak. Yang kedua lebih sedikit, dan yang terburuk akan mendapatkan paling sedikit," kata si pendeta menjelaskan. "Saya setuju dengan ide tersebut," sambung ahli yoga. Dari situlah Abu Nawas baru menyadari bahwa kedua teman barunya itu telah bersekongkol, ingin mengejai dirinya. Abu Nawas pun menganggukkan kepala sebagai tanda setuju dengan usul si pendeta. Tak terasa hari sudah semakin malam. Pendeta dan ahli yoga mulai merasakan kantuk dan tertidur. Sementara Abu Nawas saat itu tidak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura meminjamkan matanya. Setelah merasa yakin kalau kawan-kawannya sudah tertidur lelap, Abu Nawas langsung memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Akhirnya Abu Nawas bisa tidur dengan perut kenyang. Waktu pagi hari pun tiba. Mereka bangun secara bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri bercerita, "Hai kawan, tadi malam aku bermimpi. Aku memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan surga. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini." Si pendeta memuji mimpi ahli yoga yang benar-benar menakjubkan. Lalu giliran si pendeta menceritakan mimpinya. "Kalau aku semalam, aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam, di mana pendiri agamaku masih hidup. Aku bisa bertemu dengan beliau, dan yang paling membahagiakan, aku diberkati olehnya," ujar si pendeta.
Tak mau kalah, ahli yoga pun juga memuji kehebatan mimpi sang pendeta. Namun Abu Daud hanya diam. Ia tampaknya memang tidak tertarik sedikit pun karena Abu Nawas belum juga menceritakan mimpinya. Pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk menanyakan mimpi Abu Nawas. "Bagaimana denganmu, Abu Nawas? Apa mimpimu semalam?" tanya si pendeta dan ahli yoga. "Kalian berdua pasti tahu kan siapa itu Nabi Daud? Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi ngobrol dengan beliau. Beliau bertanya kepadaku, apakah aku berpuasa atau tidak. Aku jawab saja, aku sedang berpuasa, karena aku memang tidak makan seharian ini. Kemudian beliau menyuruhku untuk berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan semua makanan yang ada di sini." Jelas Abu Nawas sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat perut si pendeta dan ahli yoga, hanya bisa saling berpandangan satu sama lain. Abu Nawas dan sengketa maut. Dikisahkan ada seorang pedagang dari Baghdad yang terkenal jujur dan baik hati. Setiap ada pembeli yang datang, ia melayaninya dengan ramah. Adapun barang dagangan yang dijualnya terbilang murah, karena dia hanya mengambil sedikit keuntungan. Hal inilah yang membuat dirinya semakin disukai dan dicintai orang-orang. Di depan toko tempat dia jualan, ada toko milik seorang Yahudi yang jualan dagangannya sama seperti dirinya. Di samping berjualan, si Yahudi ini juga berprofesi sebagai rentenir. Dia orangnya kejam dan tidak kenal ampun, sehingga banyak orang-orang yang sangat membencinya. Karena ia menjual barangnya dengan harga yang sangat tinggi dan selalu memaksa kepada para pembeli. Wajar bila tokonya sepi dan tidak laku. Tapi karena dia seorang rentenir, tokonya sering didatangi orang-orang untuk berhutang. Si Yahudi bersedia memberikan pinjaman dengan syarat bunga yang tinggi, dan apabila tak mampu membayar tepat waktu, maka rumah si peminjam akan disita menjadi miliknya. Sifat kejamnya membuat ia semakin kaya, karena banyak orang yang tak mampu mengembalikan dan merelakan tempat tinggalnya disita oleh si Yahudi. Suatu hari, pedagang yang baik hati ini membutuhkan modal untuk memperbesar usahanya. Ia pun mendatangi si Yahudi untuk meminjam uang. Si Yahudi yang sudah lama memendam rasa benci, menggunakan kesempatan ini untuk berbuat jahat. Ia tak meminta rumah sebagai jaminan, tapi meminta sesuatu yang di luar nalar. "Aku bersedia meminjamkan uang kepadamu, tapi dengan syarat kau harus mengembalikannya 2 kali lipat. Dan apabila kau tidak mengembalikan tepat waktu, maka sebagai gantinya, aku berhak memotong daging bagian mana saja dari tubuhmu seberat 1 kilo," kata si Yahudi. Mendengar syarat yang diterapkan itu, si pedagang terkejut dan heran. "Kenapa harus daging tubuhku? Bukankah biasanya kamu meminta rumah yang jadi jaminannya?" tanya si pedagang. "Kalau kau tidak mau, ya sudah, aku juga tidak memaksamu," balas Yahudi dengan ketus. Karena sedang sangat membutuhkan uang, si pedagang terpaksa menerima syarat tersebut. Lalu dibuatlah surat perjanjian antara keduanya. Surat perjanjian itu lalu dipegang oleh si Yahudi. Seiring berjalannya waktu, beberapa bulan kemudian, nasib naas dialami si pedagang. Ia mengalami kebangkrutan. Barang dagangannya banyak yang tidak laku, dan hari yang ditentukan pun tiba. Si pedagang tak mampu mengembalikan uang pinjamannya. "Sesuai dengan surat perjanjian, kau harus memberikanku 1 kilo daging dari bagian mana saja dari tubuhmu yang aku inginkan," kata si Yahudi. "Bagaimana kalau masalah ini kita selesaikan ke pengadilan? Karena permintaanmu tak wajar," usul si pedagang. Si Yahudi pun menyetujuinya, maka berangkatlah mereka berdua menghadap Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, Yahudi menyerahkan selembar surat perjanjian yang telah disepakati mereka berdua. "Tuan Hakim, saya meminta hak saya sesuai perjanjian, tapi sepertinya dia nggak memenuhinya," kata si Yahudi mengadu. "Lantas daging bagian mana yang kau inginkan?" tanya Tuan Hakim. "Aku menginginkan daging bagian lehernya," jawab Yahudi. Tentu saja, jawaban si Yahudi membuatnya terkejut. Itu sama saja si Yahudi menginginkan kematian si pedagang. Kalau Tuan Hakim menolak, ia akan dianggap tidak adil, karena ada bukti surat perjanjian yang telah disepakati keduanya. Sedangkan kalau Tuan Hakim mengabulkan, nyawa si pedagang akan melayang. Lantaran bingung memecahkan perkara tersebut, Tuan Hakim sengaja menunda-nunda keputusannya sampai berhari-hari, berharap si Yahudi akan mengurungkan niat buruknya. Akan tetapi si Yahudi tidak terima. Setiap hari ia selalu mengingatkan Tuan Hakim untuk secepatnya memutuskan dan memberikan haknya. Kasus ini pun menjadi bahan perbincangan di seluruh Baghdad. Ketika Abu Nawas mendengar hal ini, ia segera mendatangi pengadilan menemui Tuan Hakim. "Maaf Tuan Hakim, perlihatkanlah surat perjanjian itu kepadaku," minta Abu Nawas. Tuan Hakim pun memberikan surat perjanjian tersebut.
Setelah Abu Nawas menerimanya, ia mulai mempelajari isi dari surat itu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia mencari solusi yang tepat untuk memecahkan masalah ini. Tidak berapa lama, Abu Nawas pun mendapatkan jawabannya. Tuan Hakim, aku akan membantumu menyelesaikan kasus ini. Sekarang panggillah si pedagang dan si Yahudi itu, kata Abu Nawas singkat. Cerita singkat, datanglah si pedagang yang baik hati dan orang Yahudi ke pengadilan. Abu Nawas selalu bertanya kepada si pedagang, apakah sewaktu kau menulis surat perjanjian kau setuju dan mengizinkan kalau si Yahudi memotong 1 kilo daging dari bagian mana saja tubuhmu yang diinginkannya? Si pedagang menjawab, iya Tuan Abu. Lalu apa yang kau harapkan dengan kasus ini? Tanya Abu Nawas kembali. Aku hanya ingin keputusan yang terbaik. Itu saja Tuan Abu. Jawab si pedagang pasrah. Setelah bertanya kepada si pedagang, Abu Nawas lalu berkata kepada Tuan Hakim, "Wahai Tuan Hakim, izinkanlah aku menjadi hakim untuk memutuskan kasus yang satu ini." Minta Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas, sekarang kau yang menjadi hakimnya." Jawab Tuan Hakim. "Menurut saya, tidak ada keraguan di dalam surat perjanjian ini. Si Yahudi berhak menuntut haknya. Mau tidak mau, si pedagang harus merelakan 1 kilo daging dari bagian tubuhnya. Dan itu harus dilakukan saat ini juga," kata Abu Nawas. Tuan Hakim kaget mendengarnya. Ia tak menyangka kalau Abu Nawas justru membela si Yahudi. Begitu juga dengan si pedagang. Ia mengira akan dibela Abu Nawas, namun justru sebaliknya. Sedangkan si Yahudi merasa senang karena dendamnya kepada si pedagang akan terbalaskan. "Lalu bagian tubuh mana daging yang kau inginkan?" tanya Abu Nawas kepada si Yahudi. "Saya menginginkan bagian lehernya," jawab si Yahudi dengan tangannya. "Baik, keinginanmu dikabulkan. Wahai Tuan Hakim, ambilkanlah pisau untuknya," perintah Abu Nawas. Dengan berat hati, Tuan Hakim memberikan pisau kepada si Yahudi. Betapa senangnya si Yahudi, karena tidak lama lagi si pedagang akan mati di tangannya. Kemudian Abu Nawas kembali berkata kepada si Yahudi, "Kamu boleh memotongnya sekarang, tapi ingat, kau harus memotongnya sesuai surat perjanjian, yaitu tepat 1 kilo daging, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jika ternyata dagingnya kamu potong beratnya tidak sesuai surat perjanjian, maka sebagai hukumannya kamu harus dibunuh dan semua harta kekayaanmu akan disita oleh negara." Spontan si Yahudi kaget mendengarnya. Itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan. Sebab dia diperbolehkan memotong hanya 1 kali. Mana mungkin ia bisa memotong daging tepat 1 kilo sih? Abu dia pun terdiam untuk beberapa lama. "Kenapa kau diam saja? Bukankah keinginanmu sudah dikabulkan?" tanya Abu Nawas. "Saya tidak bisa melakukannya, bukan Abu. Lebih baik saya mencabut tuntutan saya," kata si Yahudi ketakutan. "Baiklah kalau begitu, kasus ini saya nyatakan ditutup," tegas Abu Nawas. Si Yahudi pun pulang dengan perasaan kecewa. Sementara Tuan Hakim memuji kecerdasan Abu Nawas. Ia memutuskan permasalahan tanpa harus menghilangkan hak Yahudi, namun juga tidak merugikan si pedagang. "Terima kasih Tuan Abu, Anda telah menyelamatkan saya." Awalnya saya mengira Tuan Abu berpihak kepada si Yahudi. Ternyata saya salah menilai. "Maafkan saya Tuan Abu," kata si pedagang dengan penuh bahagia. Akhirnya si pedagang pun lolos dari kematiannya. Jebakan untuk si pencuri. Pada suatu hari, di sebuah komplek di perumahan kota Baghdad dibuat gempar oleh pencurian di rumah saudagar kaya raya. Duit ribuan dinar lenyap di gondol maling. Nampaknya maling tersebut sangat profesional. Selain sukses membobol rumah saudagar yang dijaga lumayan ketat itu, petugas juga belum bisa mengendus siapa pencurinya. Sahu saudagar penasaran dibuatnya. Duit yang dicuri itu baginya tidak begitu besar dibanding hartanya yang berjibun. Masalahnya, siapa pencurian itu yang membuat dia penasaran? Harus diusut tuntas masalahnya. Juga sudah nyaris pekan, para petugas belum juga bisa membongkar kasus ini. Namun pada akhirnya, saudagar membuat keputusan. Barang siapa yang mencuri hartanya dan dia mau mengembalikan, selain diampuni, si pencuri akan mendapatkan hak separuh dari harta yang dicurinya tersebut. Pengumuman tersebut ternyata tak mengundang minat maling itu. Si pencuri tak kunjung memperlihatkan batang hidungnya. Tidak putus asa, sang saudagar akhirnya membuat sayembara, yaitu barang siapa yang berhasil mendapatkan pencuri tersebut, maka dia akan mendapatkan seluruh harta tersebut. Dan tentu saja sayembara ini sangat menarik warga Baghdad. Banyak sekali orang yang mendaftar untuk ikut ambil bagian, termasuk si pencuri itu. Awalnya si pencuri berniat untuk meninggalkan kota Baghdad dengan membawa harta milik curiannya itu. Namun setelah dipikir-pikir, kepergiannya hanya akan membuka aibnya. Ya, mending ikut sayembara saja. Oleh karena itu, si pencuri mencoba bertahan di kota dengan ikut-ikutan menjadi peserta sayembara.
Dia semakin merasa aman saat berkumpul dengan peserta sayembara. Dia sangat yakin kedoknya tidak akan terbongkar. Namun begitu melihat hasil yang belum jelas terlihat dari sayembara sang saudagar, akhirnya mendesak sang hakim untuk mendatangkan Abu Nawas. Namun sayangnya Abu Nawas pada hari itu sedang berada di Damaskus dan baru bisa pulang pada esok harinya. Dan semua harapan kini bertumpu pada Abu Nawas. Kasak-kusuk begitu gencar di kalangan warga. Mereka menebak apakah Abu Nawas mampu menguap teka-teki tersebut. Sementara itu, si pencuri hati yang menjadi ciut karena dia tahu bagaimana kemampuan Abu Nawas dalam memecahkan masalah. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan membawa tongkat banyak sekali. Kemudian dia membagikan tongkat-tongkat tersebut kepada semua yang hadir, sambil berpesan, "Tongkat-tongkat ini sudah saya mantrai. Kalian bawa pulang, besok bawa kembali ke sini. Jika salah satu di antara kalian pencurinya, maka tongkat akan bertambah 1 telunjuk. Yang bukan pencuri, maka tidak usah khawatir," ujar Abu Nawas. Kemudian sebuah warga pulang, dan si pencuri bingung bagaimana bisa lolos di esok hari. Setelah memeras otak, dia memutuskan untuk memotong tongkat tersebut sepanjang telunjuk jarinya. Keesokan harinya, semua warga berkumpul dan mengembalikan tongkat kepada Abu Nawas. Pada saat menerima tongkat dari pencuri tersebut, Abu Nawas langsung menangkapnya, karena tongkatnya menjadi lebih pendek. Kemudian si pencuri diadili dengan seadil-adilnya, dan akhirnya Abu Nawas berhak atas duit 1.000 dinar. Namun, uang tersebut dibagikan kepada fakir miskin di kota Baghdad. Cara Abu Nawas menghitung umur kecantikan. Abu Nawas memang sudah tak diragukan lagi. Bahkan ketika Raja Harun ar-Rasyid menghadapi masalah, tak segan-segan Abu Nawas dipanggilnya untuk menyelesaikan masalah. Kali ini, Abu Nawas mendapatkan tugas untuk menghitung kematian. Bagaimana cara Abu Nawas menghitungnya? Berikut kisahnya. Suatu hari di negeri 1001 malam, Baghdad digelarlah acara hajatan besar. Sang Raja Harun ar-Rasyid pun berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan bersama-sama dengan seluruh rakyatnya. Pada hari yang telah ditunggu tiba, rakyat Baghdad dikumpulkan di depan pendapa istana raja. Raja Harun ar-Rasyid, sang penguasa, berdiri dan berkata, "Wahai rakyatku yang tercinta, hari ini kita merayakan pesta ulang tahun kerajaan. Aku akan memberikan hadiah kepada para fakir miskin. Aku juga akan memberikan pengampunan kepada para tahanan di penjara, dengan mengurangi hukuman di setengah dari sisa hukumannya," seru Baginda Raja kepada rakyatnya. Mendengar ucapan sang raja, tentu saja rakyat Baghdad bersukaria. Mereka segera berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan. Tak berapa lama kemudian, para pengawal istana membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin. Setelah dipastikan seluruh rakyatnya yang fakir miskin mendapatkan hadiah, raja pun memanggil para tahanan. Tahanan pertama yang mendapatkan kesempatan adalah bernama Sofyan. "Sofyan, berapa tahun hukumanmu?" tanya Baginda Raja. 2 tahun Baginda, jawab Sofyan. "Sudah berapa tahun yang kamu jalani?" tanya Baginda Raja. 1 tahun Baginda, jawab Sofyan. "Kalau begitu, sisa hukumanmu yang 1 tahun, aku kurangi menjadi setengah tahun, sehingga hukumanmu tinggal 6 bulan saja," tegas Baginda Raja. Selanjutnya dipanggillah Ali. "Berapa tahun hukumanmu wahai Ali?" tanya Baginda Raja. Dengan nada sedih, Ali menjawab, "Mohon ampun Baginda, hamba dihukum seumur hidup," jawab Ali. Mendengar jawaban Ali tersebut, Baginda menjadi bingung, harus menjawab apa untuk mengurangi hukuman Ali. Di tengah kebingungannya, raja yang terkenal bijaksana ini teringat dengan Abu Nawas. Akhirnya dipanggillah Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas yang turut serta dalam pesta ulang tahun kerajaan menghampiri sang raja yang sedang kebingungan itu. "Abu Nawas, aku ada masalah mengenai hadiah pengampunan bagi Ali. Dia dihukum seumur hidup, sedangkan aku ini akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya. Padahal aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup. Sekarang aku minta nasihatmu, bagaimana caranya memberi pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya." Jelas sang raja mendengar penuturan rajanya. Abu Nawas pun ikut bingung. Dia berpikir apa bisa mengurangi umur seseorang, padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya. "Hamba minta waktu Baginda," ujar Abu Nawas. Mendengar permintaan Abu Nawas, raja pun memberikan kesempatan kepada Abu Nawas untuk berpikir. Raja hanya memberi waktu sehari semalam saja, tidak boleh lebih. Jadi besok pagi Abu Nawas harus memberikan jawabannya.
Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun berpikir keras untuk menemukan pemecahan masalah tersebut. Dia tidak bisa tidur karena selalu kepikiran akan hal itu. Namun selang beberapa waktu, tampaklah senyuman di bibir Abu Nawas, pertanda solusi telah ditemukan. Abu Nawas pun malam itu segera masuk ke kamar untuk tidur dengan nyenyak. Pada pagi-pagi sekali, Abu Nawas telah bangun. Setelah mandi dan sarapan, dia pun pergi menghadap raja. Setelah berpamitan dengan istrinya, hamba sudah mendapatkan cara untuk memecahkan masalah Ali, wahai Baginda Raja. Begini Baginda Raja, sebaiknya si Ali ini berada di luar penjara dan bisa bebas selama 1 hari. Lalu pada esoknya, dia dimasukkan lagi ke dalam penjara selama 1 hari pula. Lusa juga demikian, sehari bebas, sehari di penjara. Begitulah berlangsung seterusnya selama sisa umur si Ali. Jelas Abu Nawas. Dan Baginda pun tersenyum. Engkau memang pandai, wahai Abu Nawas. Kalau begitu, kamu juga akan kuberi hadiah, yaitu kantong keping emas, ujar sang raja. Dan setelah itu, Abu Nawas pun pulang dengan wajah yang ceria. Dikisahkan ada seorang gembala yang mempunyai masalah dengan pendengarannya, alias tuli. Meskipun ia tuli sejak lahir, ia tak pernah mengeluh dengan kekurangannya itu. Kegiatan sehari-harinya adalah menggembalakan domba-dombanya di bukit padang rumput yang tak jauh dari rumahnya. Pada suatu hari, saat ia sedang menggembalakan domba-dombanya, ia merasakan sakit perut. Ia sudah tidak kuat menahannya untuk buang air besar. Kebetulan, ada seseorang yang tak jauh darinya sedang memotong rumput. Si gembala lalu menghampirinya dan berkata, "Hai kawan, tolong jaga domba-dombaku ya, dan tolong awasi, jangan sampai ada yang berkeliaran hingga tersesat." Aku akan pulang ke rumah sebentar untuk buang air besar, kata si gembala. Pemotong rumput tersebut ternyata juga tuli. Ia tak mendengar apapun yang dikatakan oleh si gembala. Si pemotong rumput mengira kalau si gembala mau meminta rumputnya. Ia pun menjawab, "Enak saja, mengapa kau tak mencarinya sendiri? Aku di rumah juga banyak hewan ternak yang harus aku beri makan. Sudah sana, pergi, jangan ganggu aku," kata si pemotong rumput, sembari menggerakkan tangannya. Karena sama-sama tak bisa mendengar, si gembala mengira gerakan tangan yang dilakukan oleh si pemotong rumput merupakan isyarat bahwa dirinya bersedia dan menyuruh si gembala agar cepat pulang. "Terima kasih kawan, kau benar-benar telah menolongku," kata si gembala. Ia pun lantas segera berlari pulang ke rumah. Setelah si gembala menuntaskan hajatnya, buang air besar, ia pun kembali menemui si pemotong rumput. Si gembala menghitung domba-dombanya dengan cermat dan ternyata jumlahnya masih lengkap. Dalam hati ia pun bergumam, sungguh luar biasa pribadi pemotong rumput itu. Ia benar-benar bisa dipercaya. Ia telah menjaga domba-dombaku tanpa mengharap ucapan terima kasih sama sekali. Sungguh pribadi yang luar biasa. "Oh iya, bukankah salah satu dombaku ada yang pincang? Lebih baik aku berikan padanya sebagai rasa terima kasihku. Pasti akan menjadi makanan yang lezat untuk keluarganya," ujar si gembala di dalam hati. Ia pun lalu memanggul domba tersebut dan menghampiri si pemotong rumput. "Hai kawan, terimalah mudah dariku, karena engkau telah menjaga domba-dombaku," kata si gembala sambil menunjukkan domba pincangnya. Melihat hal itu, si pemotong rumput malah menjadi marah. "Dasar kurang ajar, aku tak melihat apapun yang terjadi selama kamu pergi. Kenapa kamu malah meminta tanggung jawab atas pincangnya kaki dombamu? Dari tadi aku sibuk memotong rumput, dan sama sekali tidak tahu terkait kejadian yang menimpa pada kaki dombamu. Pergilah, kalau kamu dekat, aku akan memukulmu," ancam si pemotong rumput dengan ada emosi. Si gembala pun menjadi heran, kenapa si pemotong rumput tiba-tiba marah kepadanya. Tidak berapa lama, lewatlah seseorang yang menaiki kuda, tapi ternyata dia adalah seorang pencuri kuda, yang telinganya juga tuli, dan kuda yang dikendarainya adalah hasil curian. Si gembala lalu berteriak memanggil si penunggang kuda, "Tuan, tolong katakan kepadaku." Apa yang diucapkan si pemotong rumput ini? Aku ini tuli, Tuan, jadi aku tidak mengerti. Kenapa ia menolak pemberianku? Malah ia marah kepadaku, ucap si gembala dengan nada emosi. Si pemotong rumput juga tak mau kalah. Ia bicara dengan nada teriak kepada si penunggang kuda. "Begitu, Tuan. Dari tadi aku sedang memotong rumput dan tidak tahu apa-apa. Tapi tiba-tiba dia minta tanggung jawab atas pincangnya kaki domba miliknya. Jelas saja saya marah dituduh seperti itu," balas si pemotong rumput. Si penunggang kuda kemudian turun dari kudanya dan menghampiri mereka berdua. Karena ia juga tuli, ia mengira si pemotong rumput dan si penggembala kambing sedang memarahinya karena telah mencuri kudanya. "Benar kawan, aku memang barusan mencuri kuda, tetapi aku sungguh tidak tahu kalau kuda ini adalah milik kalian. Maafkan aku kawan.
kata si penumpang kuda. Sudah aku katakan, aku tidak tahu apa-apa atas pincangnya domba lorang ini, teriak si pemotong rumput. Hei kawan, jelaskan kepadaku mengapa ia menolak pemberianku dan justru marah kepadaku, teriak segembala. Iya, aku mengaku mencuri kuda, tapi aku juga tuli, jadi aku tidak tahu siapa di antara kalian yang memiliki kuda ini, teriak si penunggang kuda di tengah-tengah keributan yang terjadi. Melintaslah Abu Nawas di hadapan mereka. Kala itu Abu Nawas sedang mengalami sakit gigi. Untuk menggerakkan mulutnya saja sakit bukan main, apalagi untuk berbicara. Ketika mereka melihat kehadiran Abu Nawas, mereka mengira Abu Nawas adalah seorang sufi yang alim dan sakti, karena dari penampilannya Abu Nawas menggunakan jubah layaknya ulama sufi terpandang. Supermotoro lalu menghentikan Abu Nawas dengan menarik jubahnya. Ia berkata dengan nada berteriak kepada Abu Nawas untuk meminta keadilan. Tuhan Sufi, tolonglah saya. Mereka berdua mendukung meluk hidupannya. Si gembala juga berkata kepada Abu Nawas dengan nada teriak. Wahai Tuhan Sufi, aku hanya ingin memberikan domba, tapi dia malah memarahiku. Si pencuri kuda juga ikut-ikutan berteriak. Tuhan Sufi, saya akui saya bersalah telah mencuri kuda mereka. Tapi aku tuli, saya tidak bisa mendengar perkataan mereka, jadi saya tidak tahu siapa sebenarnya pemilik kuda ini. Mendengar pengaduan mereka dengan nada teriak, membuat sakit gigi Abu Nawas bertambah tidak karuan. Ia hanya bisa menatap tajam penuh amarah ke arah mereka. Mata hitam Abu Nawas menusuk tajam ke mata mereka bertiga secara bergantian. Ketiga orang ini mengira Abu Nawas sedang berusaha keras mencari petunjuk atas kebenaran dari situasi ini. Mereka bertiga pun mulai takut dengan sorot mata tajam Abu Nawas. Mereka takut kalau-kalau Abu Nawas akan menyihir mereka, atau tidaknya Abu Nawas akan mengendalikan kemauan mereka. Melihat sikap Abu Nawas yang menakutkan itu, si penculik kuda langsung melompat ke punggung kudanya, dengan segera memacu kudanya lari kencang-kencang. Begitu pula dengan si gembala. Ia segera membawa domba-dombanya menjauh dari Abu Nawas. Sementara si pemotong rumput yang sederita di gemetaran, ia segera mengasih hasil sabitan rumputnya ke dalam karung dan mengangkatnya di bahu, lalu berlari menjauhi Abu Nawas. Setelah ketiga orang tersebut berlari karena ketakutan, Abu Nawas selalu melanjutkan perjalanannya. Ia pun berpikir dalam hati, karena kadang-kadang kata-kata tak berfungsi apa-apa dan tidak terlalu berguna, mungkin lebih baik orang tidak perlu banyak bicara. Kenapa air laut rasanya asin? Suatu hari, Baginda Raja merasakan suntuk. Dia ingin keluar istana untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menemani sang raja jalan-jalan. Singkat cerita, Abu Nawas dan Baginda Raja memulai perjalanannya. Saat dalam perjalanan, Abu Nawas selalu bercerita. Ia membuat Baginda Raja terhibur. Ketika mereka berdua melintasi tepian pantai, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangannya dengan air laut. Maka terbesitlah dalam benak Baginda akan sebuah pertanyaan. Abu Nawas, menurutmu kenapa air laut itu asin? Tanya Baginda Raja. Karena air laut tidak mengalir kemana-mana. Apa duka? Ia senantiasa di tempatnya. Nah, untuk mencegah agar air laut itu tidak busuk, maka para leluhur kita dulu memberinya garam. Itulah sebabnya air laut menjadi asin. Jawab Abu Nawas. Sebenarnya, mendengar itu Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Perjalanan mereka berdua pun akhirnya dilanjutkan. Tidak berapa lama dari kejauhan, mereka berdua melihat sebuah benda berkilauan. Benda apa itu Abu Nawas? Ayo kita ke sana, ajak Baginda Raja. Abu Nawas bergegas melangkah mendahului Baginda Raja. Setelah benda itu diambil oleh Abu Nawas, ternyata hanya sebuah cermin. Abu Nawas pun segera membuangnya kembali. Melihat hal itu, Baginda Raja terkejut. Kenapa dibuang Abu Nawas? Memangnya itu benda apa? Tanya Baginda Raja. Benda yang sangat jelek Baduga. Wajar saja kalau si pemilik membuangnya, jawab Abu Nawas. Tapi benda itu terlihat berkilauan dari jauh, ujar Baginda Raja. Ya kalau Paduka tidak percaya, ambil aja sendiri, balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja segera memungut benda itu. Setelah diamati, ternyata itu hanyalah sebuah cermin. Baginda Raja lalu berkata, "Ini kan cermin Abu Nawas. Kenapa kau bilang kalau benda ini sangat jelek?" Tanya Baginda Raja. "Coba saja Paduka perhatikan baik-baik. Pasti Paduka akan menemukan kejelekannya," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kembali mengamati cermin tersebut. Di situ Baginda tidak menemukan kejelekan, yang ada hanya wajahnya sendiri di dalam cermin.
Nah, itu sudah nampak jeleknya. Ayo lekas dibuang saja bendanya Paduka, ucap Abu Nawas. Baginda Raja mulai memahami maksud ucapan Abu Nawas. Kurang hajar kamu Abu Nawas. Baginda Raja air susu pemalu. Suatu ketika sang raja terlihat murka dan melihat pekerjaan pengawal kerajaan yang selalu tidak beres. Setelah diselidiki, ternyata para pengawal itu suka mabuk-mabukan. Wahai bawahan, aku sudah sering aku peringatkan agar engkau jangan mabuk-mabukan, ujar Raja Harun ar-Rasyid. Para pengawal kerajaan terlihat begitu gemetar. Mereka tak berani menatap mata rajanya. Kepala mereka tertunduk sebagai pengakuan merasa bersalah. Ceritakan padaku, dari mana kalian mendapatkan arah itu? Tanya sang raja. Untuk beberapa saat para pengawal tak mau mengaku ilah. Namun jika Raja Harun ar-Rasyid membentak, akhirnya mereka mengaku juga. Ampun Paduka, Abu Nawaslah yang membawa arak-araknya itu ke istana kami. Juga diajari mabuk-mabukan olehnya, ujar salah seorang pengawal. Jika demikian, cepat bawa Abu Nawas ke hadapanku. Kalau tidak, kalian semua harus menerima hukuman dariku, ujar Raja Harun ar-Rasyid. Keesokan harinya berangkatlah beberapa pengawal kerajaan ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah yang sederhana Abu Nawas itu, mereka kemudian memberitahukan maksudnya. Bawalah botol ini ke hadapan raja, dan katakanlah semua ini atas perintahku, ujar salah satu pembina pengawal. Tunggu dulu. Dengan minuman arak ini, aku pasti akan dihukum oleh raja, kata Abu Nawas. Benar, tapi jika engkau berhasil lolos dari hukuman raja, aku akan memberimu sejumlah dinar, ucap pengawal itu. Lalu, apa keuntunganmu dengan memberiku sejumlah dinar? Tanya Abu Nawas. Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan lolos. Gunakanlah kecerdasanmu untuk mengelabui raja, jawab pengawal itu. Akhirnya Abu Nawas bersedia menerima tugas tersebut. Dengan memegang sebotol arak berwarna merah, ia menemui Raja Harun ar-Rasyid. Apa yang kau pegang itu? Tanya Raja Harun dengan gugup. Abu Nawas menjawab, ini susu Baginda, rasanya enak sekali, jawab Abu Nawas. Seenaknya, bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Biasanya susu kan berwarna putih bersih, kata Raja Harun yang keheranan, sambil mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. Betul Baginda, semua air susu itu berwarna putih bersih. Tapi saat melihat Baginda yang gagah rupawan, ia tersipu malu dan menjadi merah merona, jawab Abu Nawas. Ia mencoba mengambil hati Raja Harun ar-Rasyid dengan menyebutnya seorang yang rupawan. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa dan meninggalkannya, sambil geleng-geleng kepala. Raja Harun sebenarnya tahu bahwa yang di dalam botol itu adalah arak. Namun, karena penyampaian Abu Nawas, ia membanggakan hatinya. Ia tak memberikan hukuman kepada Abu Nawas. Baiklah, untuk kalian semua aku maafkan. Akan tetapi, jika kalian ulangi lagi, maka hukumannya akan berlipat ganda, titah sang raja. Dan akhirnya, Raja Harun ar-Rasyid juga memberikan ampunan kepada para pengawalnya. Abu Nawas juga mendapatkan hadiah sejumlah beberapa dinar dari pengawal karena telah berhasil melaksanakan misinya. Papua siap. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seorang tetangga yang rumahnya berdempetan dengan rumah Abu Nawas. Tetangga ini bernama Abu Jahil. Ia berhasrat sekali ingin membeli rumah Abu Nawas. Namun tak ada sedikit pun niatan Abu Nawas untuk menjual rumahnya. Berbagai macam rayuan dan bujukan Abu Jahal tak membuat Abu Nawas tergiur. Ia tetap teguh pada pendiriannya. Bagaimana suamiku? Apakah Abu Laus bersedia menjual rumahnya? Tanya sang istri kepada Abu Jahal. Sepertinya dia tidak akan menjualnya, padahal sudah aku tawar dengan harga tinggi, tapi dia tidak tergiur, jawab Abu Jahal. Wahai suamiku, kita harus bisa mendapatkan rumah Abu Nawas, entah dengan cara apapun, supaya rumah kita menjadi besar dan luas, ucap sang istri. Setelah berpikir agak lama, akhirnya Abu Jahal mendapatkan ide yang super jahat. Istriku, kita bikin supaya Abu Nawas tidak betah tinggal di sini. Dengan begitu, dia pasti akan menjual rumahnya, usul Abu Jahal. Bagaimana caranya? Tanya sang istri penasaran. Kita kerjain saja Abu Nawas setiap hari, jawab Abu Jahil. Maka mulai sejak saat itu, mereka suka membuat kesal Abu Nawas terus-menerus. Ia menimbulkan percekcokan. Pernah suatu hari, ketika Abu Nawas hendak pulang ke rumah, ia berjalan melewati rumah Abu Jahil. Tiba-tiba diguyur ember air oleh Abu Jahal. Sontak saja hal ini membuat Abu Nawas marah. Baik, kurang ajar. Kamu benar-benar keterlaluan Abu Jahil, kata Abu Nawas penuh emosi. Akibatnya terjadilah pertengkaran sengit antara Abu Jahal dan Abu Nawas. Mendengar ada kegaduhan, para tetangga pun segera datang untuk melerai mereka. Lihatlah yang dilakukan Abu Jahal kepadaku, teriak Abu Nawas dalam kondisi basah kuyup.
Sabar Abu Nawas, sabar. Jangan terbawa emosi. Mungkin saja Abu Jahal melakukan itu tanpa sengaja, ujar salah satu tetangganya. Kalian selalu saja membelanya. Setiap kali dia berbuat jahat kepadaku, kalian menganggapnya tidak sengaja. Lalu apa maksudnya? Ucap Abu Nawas sangat kesal. Karena kecewa, akhirnya Abu Nawas langsung masuk ke dalam rumah. Setibanya di rumah, ia duduk di kursi dan termenung. Aku sudah tidak betah tinggal di sini. Setiap hari Abu Jahil membuatku kesal. Kalau diladenin pasti ujung-ujungnya selalu ribut. Tidak ada jalan lain kecuali aku menjual rumah ini dan membeli rumah lagi di tempat lain, pikir Abu Nawas. Di hari berikutnya Abu Nawas mengumumkan kepada para tetangga dan kawan-kawannya bahwa dia berniat menjual rumah dan menjauhi tetangganya itu. Beberapa orang dari mereka menasehati, menjual rumah itu rugi Abu Nawas, carilah solusi lain. Namun Abu Nawas tetap bertekad menjual rumahnya karena dia ingin hidup tenang. Kabar tentang akan dijual di rumah Abu Nawas sampai juga ke telinga Abu Jahal. Wahai istriku, ada kabar gembira. Akhirnya Abu Nawas bersedia menjual rumahnya. Kita harus segera membelinya sebelum keduluan orang lain. Rencanaku ternyata berhasil, kata Abu Jahal kegirangan. Tapi apa mungkin Abu Nawas selalu menjualnya kepada kita? Tanya sang istri itu. Soal gampang, kita turuti saja berapa harga permintaannya, nanti kita tambahin, ujar Abu Jahal. Ya sudah, pergilah dan temui Abu Nawas, minta maaf kepadanya dan tambahkan penyesalanmu, lalu mintalah dia untuk menjual rumahnya kepadamu, saran sang istri. Maka pergilah Abu Jahal menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata sudah banyak orang yang berniat membelinya. Mereka rata-rata menawar dengan harga murah. Lalu ada salah satu dari mereka berani membayar sesuai permintaan Abu Nawas. Hampir saja Abu Nawas membelikannya, tapi langsung dicegah oleh Abu Jahal. Tunggu dulu Abu Nawas, jangan kau jual dulu. Aku tahu selama ini aku selalu membuatmu kesal. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Aku tak menyangka kau akan sampai menjual rumahmu. Aku turut menyesal Abu Nawas, ucap Abu Jahal berpura-pura sedih. Bila engkau berkenan menjual rumahmu kepadaku, aku akan membelinya sesuai harga permintaanmu, rayu Abu Jahil. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tapi aku akan menjualnya dengan harga mahal Abu Jahil, ujar Abu Nawas. Sudah katakan kepadaku Abu Nawas, berapa harga yang kau minta? Aku akan menambahinya, balas Abu Jahil. Baiklah, aku akan menjualnya kepadamu, tapi ada syaratnya, ucap Abu Nawas. Utarakan saja kepadaku apa syaratnya, tanya Mujahil. Jadi gini, di rumahku ini ada sebuah paku wasiat yang sangat berharga. Aku tidak akan memindahkannya, apalagi sampai menjualnya, karena paku tersebut adalah warisan dari ayahku, dan ayahku mendapatkannya dari warisan kakekku. Paku itu begitu dibanggakan oleh kakek dan ayahku, sampai-sampai mereka berdua berwasiat kepadaku agar tidak boleh melalaikannya, tutur Abu Nawas menjelaskan. Semua orang yang hadir heran dan bertanya, sebuah paku? Apa kami tidak salah dengar? Abu Nawas dengan percaya diri Abu Nawas kembali berkata, iya, benar, sebuah paku. Tapi itu bukan sembarang paku. Paku tersebut adalah paku warisan yang harus aku jaga. Aku bersedia menjual rumah asalkan paku tersebut tetap di tempatnya. Dengan demikian, kapan saja aku berhak melihat dan memastikan keberadaannya. Mendengar persyaratan tersebut, Abu Jahil tidak keberatan. Tidak masalah, Abu Nawas. Kapanpun kamu mau, kamu boleh menengok paku asi aku. Kalau boleh tahu, di mana tempat paku tersebut? Tanya Abu Jahal. Paku tersebut tertancap di ruang makan, jawab Abu Nawas. Mereka berdua lalu menandatangani jual beli rumah dengan ketentuan syarat yang diajukan Abu Nawas. Abu Jahil senang bukan main, karena dia berhasil membeli rumah Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, saat waktunya sarapan pagi, Abu Nawas mendatangi rumahnya yang sudah dijual, yang masuk ke ruang makan hanya untuk menengok pakunya. Melihat kehadiran Abu Nawas, Abu Jahal dan istrinya yang sedang sarapan mengajaknya untuk makan bersama. Tentu saja dengan senang hati Abu Nawas menerimanya. Begitu juga saat jam makan siang, Abu Nawas kembali datang dengan alasan yang sama, yaitu menengok wasiatnya. Karena Abu Jahal dan istrinya sedang makan siang, ia kembali mengajak Abu Nawas untuk makan siang bersama mereka lagi. Lagi-lagi, tawaran tersebut disambut hangat oleh Abu Nawas. Dan ketika malam tiba, saatnya bagi Abu Jahal dan istrinya makan malam, Abu Nawas kembali datang dengan alasan menengok paku wasiatnya. Abu Jahal dan istrinya yang sedang makan malam kembali mengajak Abu Nawas untuk makan bersama. Begitulah seterusnya, hampir setiap hari Abu Nawas datang ketika saat waktunya makan. Hal ini lama-lama membuat Abu Jahil dan istrinya merasa terganggu, tapi mereka tak berani melarangnya, sebab mereka telah menyepakati perjanjian tersebut saat membeli rumah Abu Nawas.
Bahkan, setiap Abu Jahal dan istrinya akan tidur malam, mereka selalu diganggu oleh kedatangan Abu Nawas. Akhirnya, Abu Jahil tak tahan dengan kelakuan Abu Nawas. Kemarahannya ia lampiaskan kepada istrinya, sehingga terjadilah pertengkaran antara Abu Jahil dan sang istri. Abu Jahal pun merasa menyesal telah membeli rumah Abu Nawas. Esok harinya ketika Abu Nawas datang, Abu Jahal berkata, "Abu Nawas, silahkan kamu beli kembali rumahmu. Ini aku sudah tidak tahan dengan kelakuanmu." Abu Nawas pun menjawab, "Dengar ya Abu Jahal, pantang bagiku untuk membeli sesuatu yang sudah aku jual." Abu Jahal lalu mencoba menawarkannya kepada orang lain, tapi tidak satu pun yang bersedia karena mereka tahu resikonya. Terpaksa Abu Jahal mengembalikan rumahnya kepada Abu Nawas tanpa meminta ganti uang sepeser pun. Memakan laporan pajak. Pada suatu waktu, kerajaan mengalami krisis ekonomi yang buruk karena pendapatan kerajaan yang berasal dari pajak tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Baginda Raja. Akibatnya, banyak fasilitas umum dan bangunan kerajaan rusak, tak ada biaya untuk memperbaikinya. Kondisi kerajaan yang krisis ini membuat Raja geram, karena bagaimana tidak, kerajaan telah beberapa kali memenangkan peperangan dan memiliki wilayah yang makin luas. Akan tetapi, krisis malah muncul dari pajak. Akhirnya diadakanlah pertemuan, di mana semua punggawa kerajaan hadir dengan membawa berbagai kertas laporan sesuai dengan bidang yang masing-masing. Bahkan ada yang kertas laporannya berserakan di lantai. Juga Raja memulai pembicaraan. Bagaimana mungkin kerajaanku ini memiliki infrastruktur yang rusak parah? Kenapa hasil pertanian sangat menurun, padahal tanah di sini cukup subur untuk bercocok tanam? Semprot sang raja. Semua terdiam oleh ledakan raja tersebut. Pejabat yang hadir tak mampu menjawab pertanyaan sang raja, dan hanya menyerahkan setumpuk laporan kerja tanaman. Marah raja pun akhirnya merobek-robek ke atas laporan yang diajukan oleh punggawanya tersebut. Malah ada yang disuruh untuk memakan kertas itu. Abu Nawas yang juga hadir dalam pertemuan tersebut juga tak mampu berbuat banyak oleh bentakan sang raja. Namun sesaat kemudian, sang raja memerintahkan Abu Nawas yang telah dipercayainya untuk menggantikan para petugas pajak untuk menghitung penerimaan pajak kerajaan. Dalam kondisi tertekan, akhirnya Abu Nawas pun memenuhi permintaan Baginda Raja. Semua punggawa lain terheran-heran dengan ulah Abu Nawas ini. Bagaimana tidak? Semuanya sangat tertekan. Abu Nawas malah membawa sepotong roti ke hadapan Baginda Raja. "Apakah dirimu akan menyuapku dengan roti itu, wahai Abu Nawas?" bentak sang raja. "Bukan begitu, Paduka yang mulia. Laporan keuangan yang saya kerjakan semuanya tercatat pada roti ini," jawab Abu Nawas enteng. "Apakah maksudmu? Kau jangan coba berpura-pura gila di hadapanku," bentak Baginda Raja dengan kesal. "Paduka, usiaku sudah cukup lanjut. Aku tidak akan kuat makan kertas-kertas laporan yang nantinya Anda sobek dan menyuruhku untuk memakannya. Jadi semua laporan keuangannya aku pindahkan pada roti ini," jawab Abu Nawas. Sang raja pun yang tadi murka mendengar alasan cerdas Abu Nawas malah tertawa terbahak-bahak. Allah sedang apa sekarang? Pada suatu hari, tidak biasanya banyak tamu yang berkumpul di istana Raja Harun ar-Rasyid. Ternyata tamu yang berkumpul tersebut adalah para ulama. Mereka bersama Raja Harun membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Di sela-sela waktu santainya, sang raja melontarkan pertanyaan kepada para ulama tersebut. "Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang?" tanya Raja Harun kepada para ulama tersebut. Tentu saja pertanyaan itu tak lazim, namun memang begitulah karakter Baginda Raja yang sering memberikan pertanyaannya leneh. "Ampun Paduka, apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah?" tanya balik salah satu dari mereka. "Justru saya sangat percaya adanya Allah. Dan saya percaya Allah Maha segala-galanya, menguasai segala alam semesta dan alam akhirat." Yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya sang Baginda Raja lagi. Para ulama saling berpandang-pandangan satu sama lain. Mereka bingung harus menjawab apa. Tidak elok rasanya Baginda bertanya seperti itu. "Jangan samakan zat Allah dengan manusia, Baginda," ujar mereka. "Sudah saya katakan tadi, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya ingin tahu, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Kalau kalian tidak tahu, bilang saja tidak tahu," balas sang raja. Sejenak suasana menjadi hening, lalu Baginda Raja teringat dengan sosok Abu Nawas. "Mungkinkah Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini?" ucap Baginda dalam hati. Kemudian Baginda Raja menyuruh para pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Berangkatlah beberapa pengawal pergi menuju rumah Abu Nawas. Namun saat itu Abu Nawas sedang tidak berada di rumah. Menurut istrinya dia sedang berada di warung. Para pengawal itu pun langsung bergegas mendatangi warung tempat Abu Nawas nongkrong bersama warga. "Tuan Abu, Anda dipanggil untuk menghadap Baginda Raja sekarang," kata salah satu pengawal itu dengan pakaian seadanya.
Abu Nawas pun pergi ke istana bersama beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di istana, tampak beberapa ulama sedang berkumpul. Sang raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Begitu melihat Abu Nawas, Baginda Raja langsung memanggilnya. "Sini ke depan, Abu Nawas," titah Baginda. Abu Nawas pun segera merapat ke depan. Setelah mengucapkan salam kepada para ulama, belum lagi Abu Nawas duduk sempurna, tanpa basa-basi, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas. "Jadi begini Abu Nawas, ini para ulama yang ada di sini, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaanku. Aku ingin menguji kecerdasanmu. Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak?" Kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Wahai berduka yang mulia, bukankah beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi, sedangkan hamba hanyalah orang biasa? Rasanya tak pantas kalau hamba yang menjawabnya, Abu Nawas." "Tapi kalau boleh tahu pertanyaan macam apakah yang Baginda tanyakan?" Sambung Abu Nawas. "Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tak ada satupun yang bisa menjawabnya." Apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang, wahai Abu Nawas? Tanya sang raja. Mendengar pertanyaan yang aneh itu, sejenak Abu Nawas terdiam. Hamba bisa menjawab pertanyaan itu, tapi ada syaratnya Baginda, sahut Abu Nawas. Apa syaratnya Abu Nawas? Tanya Baginda, sedikit terkejut. Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja, dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama, jawab Abu Nawas. Meski masih heran dan penuh tanda tanya dengan syarat itu, Raja Harun menuruti permintaan tersebut, karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Setelah Abu Nawas duduk di singgasana Baginda Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas berkata dengan lantang, "Kalau Baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah, Allah sedang mengangkat Abu Nawas menjadi raja, dan Harun ar-Rasyid menjadi rakyat biasa." Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas, diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya. Jawaban Abu Nawas itu memiliki makna bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kamu memang pintar, Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar, maka aku pun tak bisa marah kepadamu," kata Baginda Raja. Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kecerdasannya. Wallahu a'lam, 5 telur dibagi 3 kutub tanpa dipecah. Suatu hari, Raja Harun mengumpulkan semua menterinya di istana dan menanyakan soal Abu Nawas. "Apakah kalian sudah mendengar nama Abu Nawas?" tanya Raja Harun mengawali pembicaraan. Seketika itu pula, seluruh menteri yang hadir berdiri sambil menundukkan kepala, pertanda bahwa mereka juga mendengar nama Abu Nawas. "Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas tinggal?" tanya Raja lagi. Kemudian salah satu menteri maju dan mengungkapkan bahwa dia tahu di mana Abu Nawas tinggal. "Hamba tahu di mana Abu Nawas tinggal, wahai Paduka yang mulia," gantal menteri itu. Saat itu juga, rasa penasaran Raja Harun ingin mengetahui Abu Nawas kian besar. Dia kemudian memerintahkan pengawal untuk mempersiapkan kuda menuju rumah Abu Nawas. Rombongan Raja Harun pun berangkat dan membuat heboh para tetangga di sekitar rumah Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas masih terlihat santai di rumahnya, dengan handuk masih melilit karena mau mandi. Tak lama kemudian, pengawal kerajaan beserta Raja Harun datang, dan Abu Nawas langsung melilitkan handuknya di kepala, layaknya sorban. Melihat penampilan Abu Nawas yang nyeleneh membuat sang raja menahan tawanya. "Siapa kamu?" kata Raja Harun kepada Abu Nawas. Kemudian salah satu pengawal kerajaan berbisik kepada Raja Harun, bahwa orang itulah yang bernama Abu Nawas. Abu Nawas justru menjawab pertanyaan raja dengan nyeleneh. "Saya adalah Dewa Bumi," kata Abu Nawas. Mendapat jawaban itu, Raja Harun kemudian meladeni dengan pertanyaan nyeleneh juga. "Jika kamu memang Dewa Bumi, tolong besarkan bentuk mata para pengawalku yang sipit ini," kata Raja Harun kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang cerdik tak mau kalah. Dia kemudian langsung memberikan jawaban yang membuat Raja Harun kagum. "Ampun Baginda Raja. Untuk membesarkan bentuk mata prajurit Baginda itu adalah tugas Dewa Langit. Saya ini Dewa Bumi, dan hanya bertugas bagian pusat ke bawah, sedangkan pusaka atas itu tugas Dewa Langit," kata Abu Nawas. Seorang raja pun tertawa dengan jawaban itu, dan mengundang Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, ketika Abu Nawas tiba di istana, Abu Nawas diajak masuk ke ruangan sang raja, yang di situ hanya adat mereka berdua. Tak lama kemudian datang istri raja atau permaisuri membawa 5 butir telur. Saat itu juga terlintas di pikiran raja untuk memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, tolong bagi 5 telur ini kepada 3 orang kamu, saya dan bermasuri, secara adil, tapi tanpa dipecah," kata Raja Harun.
Tentu saja, pertanyaan itu membuat Abu Nawas harus berpikir keras. Namun karena dia cerdas, pertanyaan itu pun langsung dijawab oleh Abu Nawas. 1 telur untuk Baginda, karena Baginda Raja sudah memiliki 2 telur. Kemudian, 1 telur untuk saya, karena saya juga sudah mempunyai 2 telur. Terakhir untuk Permaisuri, 3 telur, karena beliau sama sekali tidak punya telur, kata Abu Nawas. Mendapat jawaban itu, sang raja diam sejenak sambil melihat ke bawah. Kemudian dia pun mengerti maksud jawaban Abu Nawas dan membuatnya tertawa terbahak-bahak. Kamu memang cerdas, sebagai imbalan atas jawabanmu yang cerdas itu, aku berikan hadiah uang untuk kamu, ungkap Raja Harun sambil tertawa. Sejak saat itu, Abu Nawas selalu diundang Raja Harun untuk menemaninya, sekaligus memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. Duluan telur atau ayam? Kisah Abu Nawas kali ini adalah tentang sayembara raja untuk menjawab pertanyaan mengenai dahulu mana antara telur dan ayam. Berikut kisahnya. Karena melihat ayam betinanya yang bertelur, Baginda Raja tersenyum kegirangan. Baginda memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan akan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu adalah berupa pertanyaan yang mudah, akan tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu, maka akan mendapat imbalan yang sangat menggiurkan, yaitu 1 bintang emas. Akan tetapi bila tidak bisa menjawab, maka akan dihukum. Banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka sampai meneteskan air liur karena imbalannya besar. Mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tidak mengherankan apabila pesertanya hanya 4 orang saja. Dan salah satunya tentu adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Yang pertama, jawaban harus masuk akal. Yang kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda sendiri. Pada hari yang ditentukan, peserta sudah siap di depan panggung. Baginda Raja duduk di atas panggung dan memanggil peserta pertama. Baginda bertanya, "Manakah yang lebih dulu, telur atau ayam?" Tentu telur Baginda, jawab peserta pertama. Lantas apa alasannya? Tanya Baginda. Ampun Paduka, bila ayam yang lebih dulu itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Jelas peserta pertama. Kalau begitu siapa yang mengerami telur itu? Sanggah Baginda. Peserta pertama pucat pasi, tak mampu menjawabnya. Wajahnya mendadak berubah putih seperti kapas. Ia tidak bisa menjawab tanpa ampun lagi. Ia dimasukkan ke dalam penjara. Peserta kedua. Manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan. Jawab peserta kedua. Lantas bagaimana bisa bersamaan? Tanya Baginda. Bila ayam lebih dulu itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dulu itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami. Jelas peserta kedua. Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Sanggah Baginda, memojokkan peserta kedua. Ini bingung menjawabnya, dan akhirnya dijebloskan juga ke penjara. Peserta ketiga. Manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Tanya Baginda Raja. Ampun Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur. Jawab peserta ketiga. Sebutkan alasanmu, kata Baginda. Menurut hamba yang pertama tercipta adalah ayam betina, kata peserta ketiga meyakinkan. Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada? Kata Baginda memancing. Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telurnya dierami sendiri, lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri. Jelas peserta ketiga. Terus bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya? Peserta ketiga pun tidak mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja. Ia pun dijebloskan ke dalam penjara juga. Kini tiba giliran peserta yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Tanya Baginda Raja. Yang pasti adalah telur dulu Paduka, baru ayam. Jawab Abu Nawas. Coba terangkan alasanmu secara logis, kata Baginda ingin tahu. Ayam bisa mengenal telur, sedangkan sebaliknya, telur tidak bisa mengenal ayam, jelas Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng saja dengan jawaban Abu Nawas ini, sambil berpikir, kok bisa jawabannya kenal-mengenal kali ini? Baginda tidak menyanggah alasan Abu Nawas, dan Abu Nawas pun pulang dengan membawa hadiah yang telah dijanjikan, sambil memegangi telurnya. Minum racun rasa madu. Di balik kecerdasan otaknya, ternyata Abu Nawas memiliki beberapa keterampilan yang mumpuni. Salah satunya adalah sebagai seorang penjahit. Dan bahkan, sebelum menjadi orang kepercayaan Raja Harun ar-Rasyid,
Ternyata Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit pada majikan yang bernama Tuan Amir. Ia bekerja dengan rajin sehingga dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari majikannya. Bagi majikan Abu Nawas merupakan salah satu karyawan yang teladan. Meski demikian, Tuan Amir mengerti kebiasaan buruk Abu Nawas yang kerap kali meminum atau memakan makanan kepunyaannya. Pada suatu hari, Tuan Amir datang dengan membawa satu kendi madu. Melihat majikannya datang dengan membawa sebuah kendi, Abu Nawas menghampiri majikannya. "Wahai Tuan, untuk apa kendi itu? Bolehlah aku meminta isinya?" tanya Abu Nawas. Karena khawatir madu itu akan diminum Abu Nawas, maka majikannya terpaksa berbohong. "Ya Abu Nawas, kendi ini berisi racun, dan aku tidak mau nanti kamu mati karena meminumnya," jawab sang majikan. Abu Nawas, yang memang mengerti benar bahwa kendi yang dibawa majikannya itu khusus untuk madu, ia tidak dapat berbuat banyak. Tak lama setelah itu, sang majikan pun pergi keluar. Pada saat itu, Abu Nawas memutar otak untuk bisa meminum madu itu tanpa menyinggung perasaan majikannya. Karenanya, Abu Nawas menjual sepotong pakaian, hasil penjualannya itu kemudian ia gunakan untuk membeli roti. Setibanya di tempat kerja, roti itu dimakan dengan menggunakan madu milik sang majikan, hingga tak terasa madu itu pun habis diminum Abu Nawas. Madu itu terasa sangat nikmat, sehingga membuat Abu Nawas merasa sangat kekenyangan. Abu Nawas kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Namun tak lama kemudian, majikannya datang dengan membawa sepotong roti. Alangkah terkejutnya Tuan Amir ini ketika mendapati tutup kendinya terbuka, dan madu di dalam kendi itu sudah habis tak tersisa. Tak hanya itu, Tuan Alir juga mendapati sepotong pakaian yang telah hilang. "Ini pasti ulah Abu Nawas," gumamnya dalam hati. Tuan Amir pun langsung menghampiri Abu Nawas yang lagi sibuk bekerja menjahit pakaian. "Abu Nawas, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa isi kendi ini habis dan sepotong pakaian telah hilang?" tanya Tuan Amir. "Maaf Tuan, tadi sewaktu Tuan pergi, ada sekelompok pencuri datang mengambil pakaian Tuan," kata Abu Nawas. "Lantas, apa yang kamu lakukan terhadap pencuri itu?" tanya Tuan Amir lagi. Mendapatkan pertanyaan yang terus-menerus dari majikannya, Abu Nawas semakin berpura-pura gemetar. Tapi meski demikian, dia tetap tidak kekurangan akalnya. "Saya ketakutan Tuan dan tidak bisa berbuat apa-apa," kata Abu Nawas. "Lantas mengapa isi kanduku hilang? Apakah juga diminum oleh pencuri itu?" "Saya Tuan Amir." "Oh tidak Tuan," jawab Abu Nawas dengan polosnya. "Lalu siapa yang telah meminumnya?" tanya Tuan Amir lagi. "Sekali lagi mohon maaf Tuan Majikan, karena takut akan dimarahi oleh Tuan, maka saya putuskan untuk memilih bunuh diri saja menggunakan racun yang ada di dalam kendi itu," jelas Abu Nawas. Mendengar pengakuan jujur dan keahlian akal Abu Nawas, Tuan Amir yang semula akan marah, akhirnya mengurungkan niatnya. Ia sadar jika semua itu juga kesalahannya, karena telah berbohong kepada bawahannya. Dan begitulah cara Abu Nawas untuk mendapatkan madu gratis. Membeli aroma makanan. Pada suatu ketika, Abu Nawas melakukan perjalanan yang panjang. Pada hari itu, perutnya belum terisi makanan sedikit pun, sehingga tak heran kalau dia merasakan keroncongan dengan amat sangat. Namun dia memeriksa kantong uangnya. Dia hanya menemukan beberapa keping uang, sementara perjalanannya masih jauh. Bila uang itu digunakan untuk membeli sesuatu, nanti ongkos perjalanannya tidak akan terbayar. Walaupun tubuhnya lemas karena belum makan seharian, Abu Nawas tetap melangkahkan kakinya, meskipun langkahnya gontai. Pada saat melihat kedai yang ramai pembeli, Abu Nawas tak kuasa untuk tidak memasukinya. Dari bilik dapur, terlihat melepuh asap makanan yang sangat lezat. Abu Nawas langsung menghirup aroma masakan itu dengan kuat-kuat. Dari aromanya, Abu Nawas sudah membayangkan sajian yang lezat untuk dirinya. Hal itu diulanginya berkali-kali, hingga Abu Nawas puas. Setelah Abu Nawas sudah merasa cukup puas dengan aroma masakan yang dihirupnya, dia pun pergi meninggalkan kedai tadi, dengan senyuman yang tipis. Dia keluar dari kedai tersebut, tapi belum jauh dia melangkahkan kakinya meninggalkan kedai itu, tiba-tiba terdengar teriakan dari si pemilik kedai. "Mau kemana? Bayar dulu," teriak pemilik kedai. Mendengar teriakan itu, Abu Nawas menghentikan langkahnya. Dengan tenang sekali, dia menghadapi si pemilik kedai. Meskipun dia cukup keheranan, kenapa pemilik kedai menghentikan langkahnya, padahal dia tidak makan atau minum barang sedikit pun di kedai itu. "Enak saja, bayar dulu baru boleh pergi,"
kata pemilik kedai saat mereka berhadapan. Kemudian Abu Nawas menganggukkan kepala, tanda setuju dengan kata-kata pemilik kedai. Dengan santainya Abu Nawas merogoh kantong uangnya. Selang beberapa lama, tapi uangnya tidak segera diberikan kepada pemilik kedai. Malah Abu Nawas bermain-main dengan uang recehnya, dengan cara mengocok kantong uangnya. Lama-kelamaan, suara uang receh terdengar kerincing-kerincing. "Ayo, mana uangnya? Bayar," pria pemilik kedai. "Baik, ini bayarnya," kata Abu Nawas sambil mengocok kembali uang recehnya, sehingga timbul suaranya. "Dari tadi cuma mendengar suaranya saja," kata pemilik kedai yang semakin geram. Kemudian Abu Nawas pun menjawab, "Itu tadi bayarnya, aku bayar pakai suaranya saja, karena di kedaimu aku hanya dapat baunya saja." Mendengar jawaban itu, si pemilik kedai hanya bisa tersenyum dengan malunya. Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat sedang memandikan keledainya. Meskipun keledainya terkenal malas, tapi Abu Nawas sangat menyayanginya. Setelah memandingkan keledainya dan terlihat bersih, ia pun berkemas bersiap-siap untuk bepergian dengan jubahnya yang indah. Abu Nawas kemudian pergi dengan menaiki keledainya. Keledai tersebut berjalan sangat lamban sekali, namun Abu Nawas sama sekali tidak mempermasalahkannya. Jarak yang hanya 1 kilometer saja harus ditempuhnya sampai berjam-jam lamanya. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan kawan lamanya. "Abu Nawas, kamu mau kemana?" tanya kawan lamanya itu. "Aku mau sholat Jumat di kampung tetangga," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, kawannya pun menjadi heran. "Loh, tapi ini kan masih hari Kamis, Abu Nawas." Abu Nawas kembali menjawab, "Iya, aku tahu, tapi keledaiku ini amat istimewa. Ialah sekali kalau berjalan, aku sudah bersyukur kalau besok bisa tiba di masjid tepat pada waktunya." Kawannya itu hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas. Kisah selanjutnya, suatu ketika Abu Nawas dan istrinya pergi bersilaturahmi ke rumah orang tuanya. Setelah hari menjelang sore, mereka berdua pun lalu pamit pulang. Namun naas dialami Abu Nawas dan istrinya. Pasalnya, ketika mereka berdua pulang, mereka mendapati rumahnya telah kemalingan. Barang-barang berharga yang ada di rumah Abu Nawas berhasil dibawa kabur oleh sang pencuri. Tak ayal, kejadian ini pun memicu percocokan antara Abu Nawas dan istrinya. "Ini semua salahmu. Kamu selalu merasa yakin bahwa pintu rumah sudah terkunci sebelum kita pergi, tapi ternyata pintu rumahnya belum kamu kunci." Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, para tetangga dekatnya segera menghampirinya. "Ada apa ini? Kenapa kalian ribut?" tanya salah satu tetangganya. Istri Abu Nawas lalu menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. "Rumah saya kemalingan. Ini gara-gara suami saya lupa tidak mengunci pintu rumah. Padahal sebelum kami pergi, saya sudah berkali-kali memperingatkan untuk mengunci pintu rumah. Tapi suamiku tak menghiraukannya," kata istri Abu Nawas menjelaskan. Para tetangga Abu Nawas pun ikut berkomentar atas peristiwa pencurian yang ada di rumah Abu Nawas. "Abu Nawas ini memang salahmu. Kenapa kamu tidak mengunci pintu?" ujar seorang tetangga. "Aku heran, udah tahu mau pergi jauh, tapi sampai lupa mengunci pintu," ujar tetangga yang lain. "Oh, pantesan pintu rumahnya tidak terkunci. Ternyata kuncinya sudah rusak. Kenapa kamu tidak mengganti kuncinya dengan kunci yang baru, Abu Nawas?" sahut dia lainnya. Merasa dirinya terus-terusan di pojokan, Abu Nawas lalu berkata, "Sebentar, tunggu dulu. Ini kenapa kalian hanya menyalahkan aku? Aku bukan satu-satunya orang yang bisa kalian salahkan," protes Abu Nawas. "Lalu siapa yang harus kami salahkan kalau bukan kamu?" teriak para tetangganya. "Kenapa kalian tidak salahkan pencurinya? Dia kan yang berbuat salah karena telah mencuri. Sedangkan aku hanya lupa tidak mengunci pintu rumah. Jadi sebenarnya siapa yang salah? Aku atau si pencuri?" ucap Abu Nawas kesal. Mendengar perkataan Abu Nawas, beberapa tetangganya langsung terdiam. Ada juga yang berbisik membenarkan perkataan Abu Nawas. Perkataan itu pun tak ayal membuyarkan para tetangganya yang sedari tadi mengerumuni rumah Abu Nawas. Dari Abu Nawas kita belajar bahwa kecerdasan tanpa kejujuran adalah kesombongan, dan kepintaran tanpa hati hanyalah tipu daya. Masalah tidak pernah benar-benar berat. Yang sempit seringkali hanyalah hati kita sendiri. Jika kisah ini memberi manfaat, jangan lupa dukung channel ini, agar kisah-kisah penuh hikmah terus hidup dan mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.